hubungan suaminya semakin erat dengan jantung yang kian berdebar. Satu hal yang sangat ia inginkan di dalam hatinya saat ini, bertemu dengan putranya. Kereta berhenti di halaman depan istana yang indah dan megah. Dengan hormat, Jenderal Utama Jiwo membawa keluarga Rahmu langsung ke halaman keluarga kerajaan yang berada di bagian belakang istana, sesuai perintah yang ia dapatkan. Keluarga Rahmu memandang sekeliling dengan mata hampir tidak berkedip dan napas yang tidak teratur. Jantung mereka semakin berdebar melihat istana yang baru kali ini mereka lihat. Setiap prajurit yang mereka lewati akan berlutut dengan kepala menunduk. Bukan prajurit biasa, mereka adalah prajurit elit dengan tahap kultivasi minimal berada di tahap Raja Alam. Sampai di pintu halaman keluarga kerajaan yang tampak mewah dengan ukiran naga dan burung phoenix. Baru beberapa langkah, Jenderal Utama Jiwo langsung berlutut. Saya melihat Paduka Raja dan Permaisuri. Melihat ini, baik Patriark Rahmu dan lainnya langsung ikut berlutut, tapi tiba-tiba suara Raja Liba terdengar semakin dekat. Kenapa kalian berlutut di depan saudaramu? Jangan membuatku malu di depan putra angkatku. Baik Patriark Rahmu, Wahyu Rahmu, dan Ayudhya serasa disambar petir mendengar ucapan sang raja. Telinga mereka sedikit berdengung, sulit mempercayai apa yang didengarnya. Sekuat apapun mereka melawan pikiran mereka, tetap saja yang mereka lihat adalah kenyataan. Ini adalah Raja Liba, orang yang paling berkuasa di daratan Liba yang mengatakan bahwa keluarga Rahmu adalah saudaranya. Jika ini mimpi, tetaplah bermimpi. Jangan bangunkan aku. Mohon. Patriark Rahmu di benaknya yang masih tampak linglung. Raja Liba dan Permaisuri tersenyum ramah dan mendekati 5 orang keluarga Rahmu. Boleh aku tahu siapa Patriark dan kedua orang tua putra angkatku? Wahna, tanya Raja Liba dengan sopan. Saya Patriark Rahmu, Paduka. Ini Wahyu Rahmu, putra sulungku, dan di sebelahnya Ayudhya, istrinya. Mereka adalah kedua orang tua dari cucu saya, Wahna Rahmu. Sedangkan kedua gadis ini adalah adik dari Wahna. Papar Patriark memperkenalkan diri mereka semua dengan suara sedikit gemetar. Raja Liba tersenyum semakin lebar. Mulai hari ini, jangan panggil aku Paduka Raja kecuali memang dalam pertemuan resmi yang mengharuskan hal itu. Cucu Patriark adalah putra angkatku. Oh tidak, bukan. Tapi putraku jadi Patriark adalah patriarku juga. Oleh karenanya kedua orang tua putraku adalah saudaraku. Patriark Rahmu dan orang tua Wahna masih tertegun. Masih sulit bagi mereka untuk percaya dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar saat ini. Ayo, kita ke aula taman. Permaisuri berkata sambil meraih lengan Ayudhya dengan lembut. Ketika rombongan akan memasuki aula taman, mereka melihat Wahna sedang berjalan menuju arah halaman pelatihan, tidak jauh dari rombongan keluarga Rahmu berdiri. Wahna, kakak. Mendengar suara akrab di telinganya, Wahna langsung menoleh ke arah sumber suara. Ayudhya yang melihat ini langsung berlari dan memeluk putranya sambil menangis haru. Nak, kamu berhasil. Nak, kamu sangat berhasil. Terima kasih. Ibu hanya bisa berterima kasih padamu. Misik Ayudhya dengan terisak. Wahna tersenyum hangat dan balas memeluk ibunya. Ibu, bukan ibu yang harus berterima kasih, tapi aku. Aku yang harus berterima kasih kepada ibu. Jika ibu tidak memberiku semangat, maka aku tidak akan sampai pada titik ini. Ibulah yang selalu mendukungku. Mendengar ucapan putranya, Ayudhya semakin erat memeluk putranya seakan takut kehilangan. Dira dan Tisi juga menghampiri Wahna dan memeluk Wahna dengan erat. Sesaat kemudian, Wahna dan ibunya melangkah ke aula taman di mana Patriark Rahmu dan Wahyu masih berdiri mematung, tapi air mata mereka mengalir tak bisa dihentikan. Wahna tersenyum dan menatap ayahnya. Ayah. Tanpa bicara sepatah kata pun, Wahyu memeluk putranya. Terima kasih, nak. Patriark Rahmu yang sesekali menyeka air mata di pipi keriputnya, memandang wajah cucunya yang telah membawa keluarganya berada di puncak. Bukan puncak biasa, tapi puncak yang tidak pernah ia bayangkan, bahkan bermimpi pun ia tidak memiliki keberanian. Kakek. Tersadar dari panggilan Wahna, Patriark Rahmu juga memeluk cucunya. Cucuku, kamu berhasil melebihi cita-cita kakek. Ucap pelan Patriark Rahmu di telinga Wahna yang air matanya tetap tidak berhenti mengalir. Beberapa saat kemudian, Wahna dan semua orang duduk di aula taman yang asri, mewah, tenang dan paling aman dari semua aula yang ada di daratan Liba. Ayah, ibu, panggil Wahna tiba-tiba. Ada apa? Seketika Raja Liba, Permaisuri, Wahyu dan Ayudhya menjawab secara bersamaan. Melihat ini, Wahna langsung tertawa lepas. Ia sengaja memanggil kedua nama itu karena ia sendiri bingung harus memanggil apa kepada keempat orang tuanya. Kenapa kakak tertawa? Dira yang duduk di sebelah Wahna bertanya dengan polosnya. Raja Liba dan yang lainnya juga menatap Wahna dengan penasaran. Berhenti dari tawanya, Wahna berkata sambil tersenyum. Aku memiliki 2 ayah dan 2 ibu. Jadi, sudah menjadi resiko ketika aku memanggil kedua nama itu maka akan ada 4 orang yang menjawab. Sontak semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja Liba adalah yang paling keras tawanya daripada yang lain. Kenapa orang-orang ini telat mikir? Misik hati Wahna. Aku akan memanggil Paduka dengan ayah Raja dan Permaisuri dengan ibu Suri. Sambung Wahna kepada Raja Liba dan Permaisuri. Baiklah, baiklah. Sahut Raja Liba yang masih sedikit menahan tawanya. Kapan ibu datang? Adik, Dira, Tisi. Tiba-tiba Dayu muncul dari pintu belakang aula taman yang merupakan ruang makan keluarga Raja. Menantuku, kamu juga berada di sini? Ayudhya berkata dengan polosnya. Wajah Dayu langsung memerah, ia menunduk sedikit dan melirik ke arah ibunya, sang Permaisuri. Permaisuri dan Raja Liba yang tadinya tertegun kini makin tersenyum lebar. Jika putrinya menikah dengan putra angkatnya, maka kerajaannya tidak takut lagi akan adanya pergolakan. Adik, dia putriku. Apakah kita akan berbesan? Permaisuri berkata sambil menyentuh tangan Ayudhya. Ayudhya langsung tertegun dan kemudian bergumam. Putri. Mata Ayudhya langsung membelalak sambil berkata. Jadi kamu tuan putri? Mengalihkan pandangannya ke arah Wahna seketika, Ayudhya bertanya memastikan. Wahna, kenapa kamu tidak mengatakannya pada ibu? Wahna langsung melongo dan menyandarkan punggungnya di kursi duduknya. Aku saja baru tahu. Bagaimana aku akan memberitahu ibu? Mendengar jawaban putranya, Ayudhya terdiam.
Ia masih tampak sedikit bingung. Lalu menatap Dayu yang kini duduk di sampingnya dengan kepala menunduk bak gadis lugu dari desa terpencil. Apakah Tuan Putri yakin jadi menantu ibu? Bukannya menantu ibu ada dua. Ayudhya berkata pelan tapi jelas semua orang dapat mendengar. Ibu, jangan panggil aku Tuan Putri. Aku lebih senang dengan panggilan pertama. Sahut Dayu dengan rona merah yang semakin tampak di pipinya. Raja Liba tersenyum menggoda. Ayah akan segera punya cucu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Dayu berkata sambil melotot ke arah ayahnya, tapi segera menunduk lagi ketika melihat tatapan heran dari keluarga Rahmu. Ibu, menantu ibu bukan dua, tapi kemungkinan 3, 4, aduh bukan, sepertinya 5. Dayu berbicara pelan lagi. Sontak semua orang mengalihkan pandangannya ke arah Wahna. Melihat tatapan aneh dari semua orang, Wahna tersenyum canggung sambil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan wajah memerah. Aku tidak mengatakan apapun dan belum terjadi kesepakatan apapun. Aku tidak peduli. Kamu harus menikah denganku. Dayu tiba-tiba berkata dengan cepat tapi kembali menunduk. Wahna langsung terpana dengan tanggapan ekstra cepat dari Dayu. Bahkan lebih cepat dari sambaran kilat. Keluarga Rahmu tetap diam. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Tapi Raja Liba dan Permaisuri langsung tertawa lepas lagi. Putraku, adalah wajar memiliki lebih dari satu istri di dunia ini. Jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah wanita. Yang penting tidak ada pemaksaan satu sama lain. Permaisuri berkata sambil tersenyum hangat. Benar, putraku. Aku tidak keberatan sama sekali. Kini Raja Liba yang buka suara. Malam hari, Wahna dan keluarganya berkumpul di teras kediaman keluarga raja yang bersebelahan dengan kediaman Raja Liba. Saking banyaknya rumah di belakang taman, sebelumnya Ayudhya sempat bingung mau pilih tinggal sementara di mana. Tapi Permaisuri langsung mengarahkan agar tinggal di sebelahnya. Cucuku, bagaimana ceritanya kamu bisa dinobatkan menjadi pangeran utama? Kakek benar-benar tidak habis pikir. Tanya Patriark Rahmu penasaran dan menekan kegembiraannya di dalam hati. Wahyu juga menatap Wahna. Kami hanya ingin tahu alasannya. Ayah masih sulit mempercayai ini semua. Terlalu tinggi. Nah, Wahna tersenyum hangat kepada kakek. Ayah, ibu dan adiknya. Raja Liba telah menderita keracunan sejak lama. Racun yang berada di dalam tubuhnya hampir sama dengan racun yang pernah menggerogoti tubuhku. Tanpa sengaja aku memberi sisa obat itu kepada Dayu yang mengatakan bahwa ayahnya mengalami penyakit aneh seperti yang aku alami. Setahuku hanya itu saja. Alasan lain aku benar-benar tidak tahu. Patriark dan Wahyu saling memandang. Kemudian kembali menatap Wahna. Mereka masih tidak yakin jika Raja Liba menobatkan Wahna sebagai pangeran utama karena menyembuhkannya dari penyakit. Sudah berapa tabib yang dapat menyembuhkan penyakit, tapi belum pernah terdengar mendapat kehormatan yang sedemikian besar. Apakah kamu yakin? Wahyu bertanya lagi. Wahna hanya mengangkat bahunya sebagai jawaban. Kakak, istana ini sangat indah. Luar biasa. Dira yang berdiri di tepi teras berkata dengan takjub. Adik akan berkeliling di sekitar istana. Ayo kakak antar. Suara Dayu tiba-tiba muncul dari teras kediaman Raja Liba. Asyik, ayo kak. Dira menjawab dengan penuh semangat. Adik Tisi, ayo. Melihat Tisi yang masih duduk diam di sebelah Ayudhya, Dayu berinisiatif memanggil. Tisi menatap Wahna seolah meminta persetujuan. Melihat Wahna tersenyum mengangguk, Tisi langsung tersenyum dan mengikuti langkah Dayu. Di ruang kerja Raja Liba, Jenderal Pon dan Raja Liba sedang berdiskusi tentang upacara penobatan Wahna sebagai pangeran utama. Ketika diskusi baru saja selesai, Menteri Iwa memohon izin masuk. Paduka, ada berita spektakuler hari ini. Lapor Menteri Iwa dengan wajah yang sangat berseri. Jenderal Pon dan Raja Liba saling memandang satu sama lain. Ada tanda tanya besar di benak mereka masing-masing. Berita apa? Tanya Raja Liba yang mimik wajahnya menunjukkan rasa penasaran. Paduka, ruang harta Akademi Seribu Langit telah dikosongkan dan tidak diketahui siapa pelakunya. Jawab Menteri Iwa dengan bersemangat. Apa? Dikosongkan? Maksudmu dicuri? Raja Liba bertanya memastikan. Benar, Paduka. Tidak satupun yang tersisa dan tidak ada tanda-tanda apapun dari formasi Rei, penjaga maupun jejak energi. Seolah-olah semua harta itu lenyap begitu saja. Jelas Menteri Iwa lebih rinci. Jenderal Pon mengerutkan kening. Pikirannya mulai mengarah kepada seseorang yang selalu membuatnya jengkel sekaligus bangga. Kapan kejadiannya dan kapan itu diketahui? Berita ini baru tersebar hari ini dan sudah dapat dipastikan kebenarannya. Kapan diketahuinya adalah pada 4 hari yang lalu dan kapan terjadinya tidak ada yang dapat memastikannya. Tapi ada berita yang mengatakan bahwa terakhir kali tetua mereka memasuki ruang harta pada 7 hari yang lalu. Sahut Menteri Iwa. 7 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, jangan-jangan. Gumam Jenderal Pon yang tentu dapat didengar oleh kedua orang di dekatnya. Apakah kamu mencurigai seseorang? Tanya Raja Liba penasaran. Jenderal Pon tidak menjawab dan mengedarkan persepsinya untuk mengetahui posisi Wahna. Setelah dirasa masuk jangkauan telepati, Jenderal Pon langsung mengirim suara melalui telepatinya. Bocah gila, apakah kamu menyayat Akademi Seribu Langit? Wahna yang sedang mengobrol dengan kakek dan kedua orang tuanya terdiam mendengar suara Jenderal Pon di benaknya. Ia menjawab singkat. Sedikit. Lumayan untuk pelatihan prajurit. Mendengar jawaban Wahna, Jenderal Pon tertegun sejenak tapi kemudian langsung tertawa terbahak-bahak. Ia terduduk di kursi dengan memegangi perutnya. Air liurnya muncrat kemana-mana. Air matanya mulai keluar akibat desakan dari tawanya. Raja Liba dan Menteri Iwa saling memandang. Mereka bingung kenapa Jenderal Pon bisa tertawa hingga terpingkal seperti itu. Adik, ada apa? Hahaha. Bocah gila itu mengambilnya untuk biaya pelatihan prajuritmu. Hahaha. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa wajah Sanu. Hahaha. Jawab Jenderal Pon yang terus tertawa terbahak-bahak. Lagi, Raja Liba dan Menteri Iwa saling memandang. Tapi sedetik kemudian mereka berdua ikut tertawa terbahak-bahak. Terutama Raja Liba yang tawanya lebih keras dari Jenderal Pon dan menterinya. Aduh, perutku sampai sakit. Bocah gila itu benar-benar gila. Ucap Jenderal yang tawanya mulai mereda sambil menyeka air matanya yang berhamburan.
Adik, bagaimana putraku mengambilnya tanpa meninggalkan jejak apapun? Raja Liba bertanya penasaran yang juga menyeka air matanya akibat tertawa terlalu lama. Jenderal Pon mengusap mulutnya dari air liur yang muncrat. Pangeranmu yang satu itu tidak normal. Jika kakak bertanya padaku, aku harus bertanya pada siapa? Menteri Iwa, apa yang diberikan pangeran utama untuk pelatihan prajurit? Tanya Jenderal Pon yang mengalihkan pandangannya ke arah Menteri Iwa yang baru reda dari tawanya. Pangeran memberi kami 10.000 butir pil pemulih energi bintang 5, 10.000 butir pil mida bintang 6 dan 10.000 butir pil penguat jiwa bintang 5. Papar Menteri Iwa dengan cepat dan jelas. Pil mida bintang 6? Pil penguat jiwa bintang 5. Apakah kamu yakin? Bukankah pil mida paling tinggi masih bintang 5 dan pil penguat jiwa paling tinggi berada di bintang 4? Jenderal Pon bertanya dengan cepat dan tatapan tidak percaya. Semua pil berada pada Menteri Priju. Jenderal bisa melihatnya sendiri. Sahut Menteri Iwa. Sejak kapan dia naik tingkat? Gumam Jenderal Pon. Adik, jangan katakan bahwa putraku juga seorang alchemis. Raja Liba mulai berdebar mendengar gumaman Jenderal Pon. Pasalnya, seorang alchemis lebih dihormati daripada seorang ahli bela diri karena tingkat kesulitan dalam meramu pil. Tentu hal ini bukan hanya berita baik bagi kerajaan tapi juga menjadi nilai tersendiri di mata orang lain. Terutama dari kelompok-kelompok yang mencoba menggoyang keluarga istana. Jenderal Pon menoleh. Dia memang memiliki keterampilan alkimia. Sebagian besar pil di Akademi Buana Raya adalah buatannya. Bahkan tetua balai obat sering meminta petunjuknya. Mata Raja Liba membelalak, mulutnya langsung ternganga. Ia semakin sulit memahami bagaimana putra angkatnya itu berlatih. Kultivasinya meroket dan sekarang dia mengerti alkimia bahkan sudah pada level tinggi di daratan Liba. Membingungkan sekaligus membahagiakan bagi Raja Liba. Hahaha. Hahaha. Aku benar-benar beruntung. Aku benar-benar beruntung memiliki putra ini. Tiba-tiba Raja Liba kembali tertawa sambil memandang ke arah luar jendela. Bab ke-144. Oh no. Akademi Seribu Langit. Sanwu, sang master Akademi Seribu Langit benar-benar sangat marah kepada semua tetua. Terutama kepada tetua yang bertanggung jawab akan keamanan ruang harta. Termasuk kepada para murid yang bertugas menjaga. Kalian semua bodoh. 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 Master Sanu berkata dengan marah dan tanpa sadar meremas cangkir teh yang terbuat dari logam kuningan sampai hancur berkeping-keping. Master, ruang harta kedua aman dan sudah kami pindahkan sesuai perintah. Tetua Sida datang melapor. Tidak lama berselang, tetua lainnya juga datang melapor. Ruang harga ketiga sudah kami pindahkan, Master. Untungnya dua ruang harta masih ada. Jika tidak, maka akademi kita akan runtuh dalam waktu singkat. Master Sanu berkata sambil menghela napas. Tetua Namo melirik ke arah Master Sanu. Melihat marah sang Master mereda, ia menyampaikan spekulasinya. Master, apakah ini ada kaitannya dengan Akademi Surgawi? Entahlah. Yamami itu sudah bertindak berlebihan kepada perguruan langit. Mereka harus membayarnya. Sahut Master Sanwu dan lagi menghela napas panjang. Persiapkan semua murid termasuk perguruan langit di distrik Mesangakara. Ketika waktunya siap, kita serang dari dua sisi. Perintah Master Sanwu dengan tangan mengepal erat. Ketika ruang aula utama telah sepi dari para tetua, Master Sanwu berpikir keras. Ia telah memasuki terowongan bawah tanah dan tidak menemukan satu iblis pun. Para tawanan juga menghilang tanpa jejak. Yang membuatnya merasa aneh adalah darah dalam kendi transparan masih berada di tempatnya seolah para iblis lenyap begitu saja. Sepertinya aku harus memeriksa array teleportasi. Gumam Master Sanwu yang tangannya masih terkepal. Oh no. Istana kerajaan. Pagi hari, di kediaman keluarga raja, Patriark Rahmu dan Wahyu sedang berbincang akrab bersama Raja Liba di teras kediaman keluarga Rahmu. Meski masih merasa seperti mimpi, Patriark Rahmu dan Wahyu berusaha adaptasi dengan kenyataan yang mereka hadapi saat ini. Bagus, sini sebentar. Panggil Raja Liba ketika melihat putranya muncul dari halaman taman. Patriark, saudaraku, ini putraku, Bagus Ida. Dialah yang akan menggantikanku suatu hari nanti. Tentu harus didampingi oleh putra angkatku. Tutur Raja Liba memperkenalkan putranya. Ketika Bagus masih terlihat bingung, Raja Liba langsung berkata, ini kakek dari kakakmu, Wahna. Dan ini ayah Wahna. Bagus langsung tersenyum hangat dan membungkuk sedikit. Salam, kakek. Salam, paman. Setelah beberapa obrolan singkat, Bagus menuju kediaman Wahna yang berada di sudut area kediaman keluarga raja. Paduka, putra mahkota memiliki sikap yang baik. Luar biasa. Wahyu berkata dengan penuh kesan. Raja Liba tersenyum. Jangan panggil aku Paduka. Putramu sudah menjadi putraku juga. Namaku Siva, Siva Ida. Di aula taman yang lebih kecil, Permaisuri dan Ayudhya juga sedang berbincang. Berbeda dengan Patriark dan Wahyu, Ayudhya tampak lebih cepat beradaptasi. Tidak jarang dalam obrolan keduanya mengundang gelak tawa. Bahkan para pelayan sangat antusias dengan keramahan Ayudhya. Dari obrolan keduanya, Ayudhya mengetahui bahwa putranya telah menyelamatkan nyawa Raja Liba yang hanya tinggal menghitung hari. Dan yang membuat Ayudhya merasa bangga terhadap putranya itu adalah Wahna tidak mengetahui bahwa yang ditolongnya adalah seorang penguasa dataran Liba. Semua yang dilakukannya karena memang ingin menolong. Ayudhya juga semakin terkejut ketika Permaisuri mengatakan bahwa Wahna juga telah menyelamatkan putra mahkota dan juga menyembuhkan luka dalam Permaisuri yang sudah sejak lama ia derita. Adik, kamu sungguh beruntung memiliki putra sepertinya. Keluargaku sangat berterima kasih dan budi baik ini akan selamanya kami ingat. Ujar Permaisuri dengan tulus. Ayudhya tersenyum. Kakak, kita semua ikut beruntung. Bukankah dia sekarang juga putramu? Di kediaman Wahna, Bagus langsung terpana mendapati Wahna tertidur pulas dengan posisi telentang di bel panjang yang terletak di ruang tamu. Sepengetahuannya, seorang kultivator akan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi daripada tidur. Tapi pemandangan di depan matanya kini jauh berbeda. Ketika melihat 3 orang pelayan sudah berlutut dan menyapanya, Bagus langsung menyuruh mereka bangkit. Kenapa kakakku tidur di sini? Bukankah ada kamar? Bagus bertanya pelan kepada seorang pelayan wanita setengah baya. Si pelayan langsung menjawab dengan hormat.
Pangeran Wahna awalnya hanya bersandar tapi ketika kami melihatnya, beliau sudah tertidur. Kami tidak berani membangunkannya. Baru saja pelayan menjawab pertanyaan Bagus, mereka dikejutkan dengan Wahna yang tiba-tiba duduk tegak dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka kemudian melihat Wahna menatap Bagus sambil berkata, "Tunggu di sini." Lalu menghilang dari tempatnya seolah tidak pernah ada Wahna di bil panjang itu. Baik Bagus maupun ketiga pelayan tercengang. Mereka sama-sama saling memandang, sama-sama kebingungan dan keheranan. Tidak ada yang bertanya atau mengatakan apapun. Belum selesai terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka lihat, Wahna telah muncul di bil tempatnya semula. "Kakak, ada apa?" Akhirnya Bagus membuka suara bertanya meski masih tampak bingung di wajahnya. Wahna tersenyum. "Aku merasakan kehadiran orang yang sangat kuat di dekat area istana." "Orang yang sangat kuat?" Bagus bergumam mengulangi kalimat Wahna. Wahna mengangguk. Hanya sesaat tapi menghilang lagi. "Mungkin hanya perasaanku saja." Di tempat lain, seorang lelaki tua dengan seluruh rambutnya yang telah memutih tersenyum. Tampak ada ungkapan gembira di wajah keriputnya. Bocah ini sangat peka. Tapi teknik apa yang ia gunakan itu? Kenapa gerakannya melebihi gerakan instan? Ada tanya di hati sang lelaki tua. Setelah menunggu Wahna membersihkan diri, kedua pemuda seumuran itu duduk di teras rumah. Bagus yang masih bingung dengan kejadian sebelumnya akhirnya mengabaikan jawaban Wahna yang makin membuatnya sakit kepala. "Kakak, aku ingin memperkenalkanmu dengan saudara tiriku. Namanya Trida Ida, pangeran ketiga dari 3 pangeran kerajaan Liba." Ucap Bagus mengajak Wahna. Wahna yang sudah mengetahui tentang ketiga pangeran di kerajaan Liba hanya menganggukkan kepalanya. Ia juga tahu dari cerita Dayu bahwa dari ketiga pangeran, hanya pangeran ketiga yang memiliki sifat ramah kepada bawahan dan menampakkan persaudaraan. Sedangkan sisanya cenderung sewenang-wenang termasuk keluarga dari ibu mereka di ibu kota. Kerajaan Liba terbagi menjadi 3 kawasan. Kawasan luar, kawasan dalam dan kawasan utama. Kawasan luar adalah tempat tinggal para prajurit dan keluarganya. Kawasan dalam merupakan tempat tinggal bagi menteri dan pejabat tinggi kerajaan. Di kawasan ini pula merupakan pusat pemerintahan kerajaan. Yang terakhir adalah kawasan utama, di mana pada kawasan ini terdiri dari istana utama, istana putra mahkota dan istana pangeran. Tiba di istana pangeran ketiga, Bagus dan Wahna langsung menuju ruang utama istana. "Kakak, kenapa tidak memberitahuku jika kamu akan datang?" Trida Ida, pangeran ketiga langsung menyapa dengan ramah ketika melihat Bagus memasuki ruang utama istananya. Meskipun usianya 2 tahun lebih tua dari Bagus, karena ia merupakan putra dari selir Raja Liba, maka posisinya tetap menjadi seorang adik. "Saudaraku, aku ingin memperkenalkanmu dengan kakak angkatku. Ini Wahna." Bagus langsung merangkul bahu Wahna sambil memperkenalkannya. "Salam, namaku Trida." Trida Ida membungkuk sedikit ke arah Wahna. Wahna juga tersenyum dan membungkuk sedikit. "Aku Wahna." Trida Ida mengalihkan pandangannya ke arah Bagus. "Aku mendengar ayah kita akan menobatkan putra angkatnya yang baru kembali. Apakah kakak tahu siapa dia?" "Ini." Bagus langsung menoleh ke arah Wahna. Trida Ida tertegun dan langsung membungkuk kembali. "Salam, pangeran utama." Wahna tertawa kecil seraya mengangkat bahu Trida Ida yang membungkuk terlalu dalam. "Santai saja. Aku tidak suka terlalu formal." Mengobrol panjang lebar di taman belakang istana pangeran ketiga, Wahna dapat mengetahui orang seperti apa pangeran ketiga itu. Tentu saja berdasarkan fluktuasi energi mental yang menunjukkan tingkat kejujuran seseorang. Dari hasil analisa itu, apa yang dikatakan Bagus tentang pangeran ketiga sebelumnya memang benar adanya. "Besok siang aku akan ke rumah asuh. Apakah kakak akan ikut denganku?" Trida Ida bertanya setelah beberapa obrolan panjang. Bagus langsung menjawab dengan ekspresi minta maaf. "Maaf, aku ada pertemuan dengan beberapa pejabat besok. Aku akan bersamamu." Wahna tiba-tiba menjawab. Wahna dan Bagus berpisah di pintu gerbang istana utama. Bagus yang hendak melaporkan keinginan Wahna ke ibu kota agar mendapat pengawalan langsung mendapat penolakan Wahna. Melihat punggung Wahna menuju gerbang kerajaan, Bagus tersenyum dan menghela napas. "Terima kasih, kakak." Berjalan santai di kawasan dalam kerajaan, Wahna bertemu dengan banyak orang yang merupakan keluarga pejabat tinggi dan kementerian. Tentu semua orang hanya menatap Wahna dengan penuh tanya di hati mereka tentang siapa Wahna. Hal ini sangat wajar karena hanya menteri dan pejabat tinggi yang pernah melihat Wahna. Sampai di gerbang kerajaan, kepala penjaga langsung berlutut. "Saya melihat pangeran." Wahna tidak menjawab dan tersenyum. Ia menghampiri kepala penjaga, lalu mengangkat bahunya untuk kembali berdiri seraya berkata, "Jangan pernah lagi berlutut di depanku." Kepala penjaga menjadi bingung dan tampak sedikit panik. "Tapi pangeran." "Tidak ada tapi-tapi. Khusus untukku tidak perlu berlutut." "Ah, ini untuk paman." "Semoga berhasil," ucap Wahna sambil menyerahkan sebuah botol giok berwarna putih susu. Para penjaga yang masih terpana melihat punggung Wahna yang meninggalkan gerbang kerajaan menampakkan ekspresi aneh di wajahnya. Baru kali ini, mereka melihat seorang pangeran yang menolak penghormatan mereka dengan berlutut. "Kapten, kenapa pangeran tidak ingin kita berlutut?" tanya seorang penjaga. Sang kapten hanya mengangkat bahunya sebagai jawaban. Ia langsung membuka botol giok pemberian Wahna dan seketika matanya langsung membelalak. Ia melihat ada 5 butir pil mida bintang 6 di dalam botol giok. Bingung, kagum dan heran bercampur menjadi satu di benak kepala penjaga. Jelas ia tahu betapa langka dan mahalnya harga 1 butir pil mida di tangannya. Apalagi kini ia mendapat 5 butir bintang 6 secara cuma-cuma. Menatap arah di mana Wahna pergi, di dalam hati ia berkata penuh syukur. "Pangeran, terima kasih." Memasuki wilayah ibu kota, Wahna menuju gerbang utara. Ia berencana untuk kembali ke hutan Sewu. Hutan di mana ia pernah merampok habis milik kawanan bandit dari Akademi Seribu Langit yang berada di terowongan bawah tanah sebelum kompetisi. Melewati jalur alternatif untuk sampai lebih cepat di gerbang ibu kota, Wahna melihat banyak pedagang kecil di sisi jalan. Meski begitu, semua dalam kondisi rapi bersih dan tertib. Tidak seperti di bumi yang hingga memakan badan jalan seolah jalan raya adalah miliknya sendiri. Jagung bakar. Wahna terkejut melihat pedagang jagung bakar. Bukan karena ia tidak pernah melihat jagung bakar.
Tapi sejak ia tiba di dunia kultivator, Wahna belum pernah melihatnya. Singgah di gerobak pedagang jagung bakar, Wahna duduk di balik gerobak sambil menunggu jagung bakar yang ia pesan dari pedagang pria parubaya. Tidak lama berselang, jagung bakar yang dipesannya telah siap. Paman, bumbunya sangat enak. Berapa harga per bijinya? Puji Wahna sambil menggigit jagung bakar. Pria parubaya itu tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Harganya 15 koin perak. Uang keamanan. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar dari depan gerobak. Wahna mendongakkan kepalanya dengan jagung bakar masih menempel di mulutnya. Ia melihat 3 orang pria kekar berkulit hitam plus berwajah garang sedang berdiri di depan gerobak. Salah satunya menengadahkan tangan meminta sesuatu kepada pedagang jagung bakar. Apa lihat-lihat? Apa kau ingin mati? Bentak salah seorang kepada Wahna. Wahna tidak menjawab dan mengabaikan bentakan orang itu tapi tetap menatapnya dengan senyum mengejek. Merasa diabaikan dan terhina dengan senyuman Wahna, orang yang membentak bergegas ke arah Wahna dan langsung menendang kaki Wahna yang sedang duduk setengah berjongkok di pembatas jalan. Pria setengah baya pedagang jagung bakar sudah ketakutan dan merasa iba kepada Wahna. Klak. Arho. Bukan Wahna yang berteriak setelah suara tulang retak. Pedagang jagung bakar melihat orang yang menendang Wahna mundur beberapa langkah sambil terpincang-pincang dan memegangi kakinya seraya meringis kesakitan. Melihat temannya terpincang kesakitan, 2 orang pria kekar langsung marah. Mereka berpikir bahwa Wahna telah memukul teman mereka dari balik gerobak. Kamu memang mencari mati. Satu orang dari keduanya langsung melayangkan tinju ke wajah Wahna. Melihat ini, Wahna mengepalkan tangannya dan memukul tinju orang yang akan meninjunya. Klak. Suara patah tulang akibat tabrakan tinju terdengar cukup keras. Ah gigi. Pria kekar yang melayangkan tinju ke arah Wahna berteriak keras. Langsung jatuh berlutut dengan darah mengucur dari jari tangan kanannya. Ketika hendak menatap Wahna, pria kekar itu merasakan ada sebuah benda keras menghantam pipi kirinya. Plak. Pria kekar itu terbang berputar dan jatuh di tengah jalan. Sedetik kemudian tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat kejadian ini tercengang. Terutama para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di area itu. Belum pernah ada yang berani menentang para pemalak itu sekalipun ada prajurit kota yang memergokinya. Di sisi lain, mereka juga sangat kasihan kepada Wahna meski di hati mereka sangat senang karena ada yang berani memberi pelajaran kepada para pemalak. Jelas bahwa karena para pemalak ini didukung oleh salah satu keluarga teratas ibu kota. Salah seorang pria kekar lainnya langsung berlari untuk mencari bantuan sambil berteriak mengancam dan menunjuk jari ke arah Wahna. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Bab ke-145. Wahna mengabaikannya dan tetap duduk di tempatnya sambil menikmati jagung bakar. Tapi pria parubaya, sang pedang jagung bakar sudah berkeringat dingin. Tuan Muda, segera pergi dari sini. Mereka akan datang kembali dengan orang yang lebih kuat dan lebih banyak. Baru saja pria parubaya itu selesai berkata, suara marah dan arogan terdengar di ujung gang dekat gerobak jagung bakar. Akan aku patahkan kaki dan tangannya. Berani sekali mengganggu urusanku. Apa dia belum tahu siapa aku? Suara itu bergema di ujung gang yang membuat suasana menjadi hening seketika. Siapa yang memukul anak buahku? Cepat keluar. Seru marah seorang pemuda kurus dengan wajah lonjong dan mulut agak mancung. Wahna langsung berdiri dan meletakkan jagung bakar yang baru saja habis dimakannya. Dia, Tuan Muda. Dia yang memukuli kami berulang kali. Tunjuk pria kekar sambil mengarahkan jarinya kepada Wahna. Pria kurus itu membalikkan badannya seraya berkata lantang. Kamu mencari kemak. Belum selesai pemuda kurus itu berkata, ia langsung berlutut bahkan bersujud di depan Wahna. Pangeran, maafkan aku. Ini kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Pemuda kurus itu berkata hampir menangis. Ia benar-benar mengutuk anak buahnya. Melihat anak buahnya masih berdiri diam tidak bergerak, pemuda kurus itu berteriak marah. Apa yang kalian lakukan? Bodoh. Cepat berlutut dan minta maaf kepada pangeran. Dasar bodoh. Plak. Pemuda kurus itu menampar pria kekar yang melaporkan kejadian ini. Kamu bodoh. Kenapa kamu menghina pangeran? Bodoh. Plak. Dasar tidak tahu diuntung. Kenapa kamu merusak ketenangan pangeran? Bodoh. Pemuda kurus itu menampar sambil mengomel kepada anak buahnya. Kamu senep, kan? Senep tigas. Tanya Wahna singkat. Jantung pemuda kurus yang tidak lain adalah senep tigas hampir melompat keluar ketika suara Wahna terdengar. Ia menampar dirinya sendiri sambil berkata dengan wajah memelas. Maafkan aku, pangeran. Wahna yang melihat ini benar-benar tidak tahu harus menangis atau tertawa. Di satu sisi ia kesal dengan tindakan senep tigas yang memeras pada pedagang. Di sisi lain tingkah laku senep tigas memang sangat konyol. Paman, jika aku mendengar ada yang memeras para pedagang lagi, kemungkinan aku akan menyita telinga mereka. Wahna berkata kepada pedagang jagung bakar sambil menyerahkan 2 koin emas dan melangkah pergi. Pedagang jagung terdiam tapi segera tersadar dengan jumlah uang yang diberikan Wahna sangat banyak menurutnya. Dan yang lebih mengejutkannya adalah pemuda yang baru saja bicara dengannya ternyata seorang pangeran. Sedangkan senep tigas yang masih bersujud mengintip kepergian Wahna dengan jantung yang masih berdebar kencang. Ketika Wahna tidak terlihat lagi, ia langsung terduduk di jalan dan memarahi anak buahnya. Dasar bodoh. Kenapa kamu mencari masalah dengan pangeran itu? Bodoh. 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 Tuan Muda, aku tidak tahu kalau dia adalah seorang pangeran. Sahut pria kekar sambil memegangi pipinya yang bengkak akibat tamparan dari senep tigas. Senep tigas mendengus kesal dan bangkit dari duduknya. Ayo pergi. Sesaat setelah senep tigas dan kelompoknya pergi, sontak jalanan itu menjadi riuh. Semua orang langsung saling membicarakan seorang pangeran yang sangat peduli dengan para pedagang kecil di jalanan itu. Beberapa orang segera mengerumuni pria parubaya pedagang jagung. Kamu sangat beruntung ada seorang pangeran yang membeli jagung bakarmu. Seorang pembeli berkata dengan takjub. Benar. Baru kali ini aku melihat seorang pangeran pergi sendirian tanpa pengawalan khusus. Pembeli lain juga menimpali. Dia bahkan mau makan di pinggir jalan. Luar biasa. Aku beli 1 jagung bakarnya. Aku berharap mendapatkan keberuntungan pangeran. Aku beli 2. Aku beli 5. Melihat banyaknya pembeli yang tiba-tiba,
Pria pedagang jagung bakar tampak sangat bersemangat. Dalam hati ia berkata, "Ya dewa, mimpi apa aku semalam? Terima kasih, pangeran." Paman guru, kakak pergi ke ibu kota dan menolak untuk dikawal. Bagus yang bertemu Jenderal Pon setelah memasuki gerbang istana menyampaikan. Jenderal Pon tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu khawatir. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kakakmu itu berbeda dari yang lain. Tapi, apakah tidak terjadi apa-apa nantinya?" Ekspresi kekhawatiran tidak dapat disembunyikan dari wajah Bagus. "Kakakmu sudah berada di tahap Raja Alam. Apa yang perlu dikhawatirkan jika hanya pergi ke ibu kota?" Tiba-tiba suara Raja Libah terdengar dari belakang Jenderal Pon. "Raja Alam. Dia sudah berada di Raja Alam." Mata Bagus membelalak tidak percaya. Yang ia tahu sebelumnya Wahna masih di tahap penyempurnaan roh. Tapi hanya berapa bulan sejak saat itu. Kini Wahna sudah di tahap Raja Alam. Apakah dia masih manusia? Jenderal Pon tertawa melihat Bagus yang terkejut. "Dia tidak normal. Jadi kamu tidak perlu lagi heran. Pantas saja semua nasihatnya tentang kultivasi selalu membuatku lepas dari kemacetan." Kuman Bagus yang tentu masih bisa didengar oleh Jenderal Pon dan Raja Libah. "Nasihat? Bocah gila itu memberimu nasihat kultivasi?" Jenderal Pon bertanya tidak percaya. Ia berpikir bagaimana mungkin Wahna bisa memberi nasihat sedangkan dia sendiri tidak pernah berkultivasi. Bagus mengangguk dan berkata meyakinkan. "Kakak selalu tahu letak di dalam tubuhku yang menyebabkan kemacetan kultivasi. Bahkan, terakhir kali dia mengarahkanku membobol dinding kedua penyempurnaan roh. Aku baru tahu ternyata seperti itu dinding tingkatan sebuah tahap kultivasi." Jenderal Pon dan Raja Libah tercengang. Mereka berdua langsung saling memandang dan lagi menatap Bagus. Tentu saja mereka heran. Jika diri sendiri yang dapat mengetahui dinding tingkatan kultivasi mungkin masih bisa dimaklumi meski sangat sulit dipelajari. Tapi Wahna dapat mengetahui milik orang lain. Ini bukan saja sulit diterima, tapi lebih kepada tidak masuk akal. Kenapa bocah itu semakin gila? Gumam Jenderal Pon dengan nada takjub. Bagus langsung tertawa. "Mungkin paman guru yang gila. Kau bocah. Jangan ikut-ikutan gila seperti bocah gila itu." Jenderal Pon langsung melotot. Raja Libah tertawa hangat, senang, bangga dan semakin kagum dengan putra angkatnya. Tidak hanya menyelamatkan nyawanya dan putranya, tapi juga peduli dengan putra pewarisnya. Wahna yang telah berada di hutan Sewu, terus mendekati terowongan bawah tanah yang berada di arah timur. Tidak sampai 1 jam dengan beberapa kali teleportasi, Wahna telah berada di dahan pohon tinggi tepat di atas bangunan kecil di mana lubang terowongan berada. Tidak ada perubahan pada bangunan kecil di bawahnya. Hanya saja para penjaganya memiliki kultivasi yang tergolong tinggi. Dari tingkat menengah hingga tingkat tinggi tahap prajurit alam. Wahna merenung sejenak, memikirkan cara terbaik untuk masuk ke dalam lubang terowongan. Sesaat berpikir, sudut mulut Wahna sedikit terangkat. Senyum licik muncul di wajahnya. Ia mengambil topeng siluman dan merubah penampilannya menjadi Siji Wei. "Berhenti! Siapa kamu?" teriak seorang penjaga dengan keras ketika melihat Wahna yang berjalan ke arah bangunan yang mereka jaga. Wahna tidak menjawab atau berhenti. Ia tetap melangkah perlahan mendekati para penjaga. Merentangkan tangan kanannya ke samping. Sebuah pedang muncul dari udara tipis dan langsung tergenggam di tangannya. Melihat hal ini, para penjaga langsung mengeluarkan pedang dan bersiap menyerang. Slash, slash. Celepuk, celepuk. 2 kepala jatuh diikuti dengan tubuh para penjaga yang telah terpenggal, tewas dalam sekejap. Melihat 2 temannya terpenggal, seorang penjaga langsung berteriak keras. "Penyusup!" Seketika semua penjaga dari segala sisi melompat ke sumber suara dengan berbagai jenis serangan ke arah tubuh Wahna. Tetap dengan ketenangannya, Wahna langsung melompat ke udara. Pedang dewa. Slash, slash, slash. Wahna menebas pedangnya ke udara kosong. Muncul 3 bilah berwarna merah keemasan di setiap tebasan yang langsung meluncur dengan cepat ke arah penjaga yang sedang dalam posisi melompat ke udara. Celepuk, celepuk, celepuk. 9 kepala jatuh ke tanah, terlepas dari tubuhnya. Wahna tidak peduli dan tidak berhenti. Ia kembali melompat ke depan dan menebaskan 3 tebasan seperti sebelumnya. Lagi, 9 orang jatuh dan tewas seketika. Wahna terus mengulangi tebasannya hingga banyak mayat bergelimpangan di dekat bangunan kecil tempat lubang terowongan. Tiba-tiba Wahna melihat 1 orang penjaga melesat terbang hendak melarikan diri. Apakah Wahna akan membiarkannya pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Ia langsung melemparkan 1 tebasan pedang. Slash. 3 bilah merah keemasan berputar seperti gasing meluncur ke arah penjaga yang akan melarikan diri dan langsung memotong tubuh penjaga itu menjadi 3 bagian di udara. Buk, buk, buk. 3 bagian tubuh jatuh ke tanah. Melihat ini Wahna sedikit tertegun. Kejam juga teknik pedang dewa, gumam Wahna di benaknya. Memusnahkan seluruh mayat setelah melucuti senjata dan cincin penyimpanannya, Wahna langsung masuk ke dalam bangunan sebesar kamar mandi di bumi. Sampai di dasar terowongan bawah tanah, tidak ada perubahan pada terowongan yang dilihat Wahna. Hanya ada bekas hangus di dinding dan beberapa tulang monster level rendah. Hehehe. Mereka menggunakan monster untuk menghilangkan formasi array sekali ledak. Kali ini tidak ada lagi sekali ledak. Biar sampai mencret alih array yang kalian miliki tidak akan bisa menghilangkannya, pikir Wahna dengan senyum jahat muncul di wajahnya. Wahna terus berjalan menyusuri lorong dengan waspada. Ketika jarak semakin dekat dengan ruang yang lebih besar, di mana Wahna pernah membersihkan harta, ia melihat ada banyak murid tahap jenderal alam berbagai tingkatan di ruang itu. Mengambil bola ambun beracun, Wahna langsung melesatkannya ke kerumunan murid yang entah berjaga atau berdiskusi sesuatu. Apa ini? Kenapa tiba-tiba gelap gulita? Seorang murid berkata dalam kegelapan setelah bola ambun meletus di atas mereka. Ah, kepalaku sakit. Teriak seorang dalam gelap. Tapi dalam sekejap, tidak ada lagi suara yang terdengar. Ketika kegelapan menghilang perlahan, sekitar 30 murid telah tergeletak tak bernyawa di lantai lorong dengan kepala terpenggal. Wahna menoleh ke kiri, di mana ada pintu lorong tempat tetua berkumpul. Ketika Wahna hendak melangkah ke arah pintu lorong, sebuah serangan telapak tangan dari energi yang kuat meluncur ke arah dadanya. Cermin semesta. Wahna yang sudah sangat waspada langsung melentangkan kedua tangan dan memejamkan matanya. Melihat orang diserangnya menutup mata.
Lelaki tua yang berada pada tahap Raja Alam tingkat keempat menyeringai puas. Namun alangkah terkejutnya lelaki tua itu ketika serangannya tiba-tiba berbalik arah menuju dirinya sendiri. Lebih cepat dan lebih kuat. Bang! Lelaki tua itu terbang terbalik menghantam dinding terowongan di belakangnya. Beruak. Ia jatuh dan memuntahkan beberapa teguk darah. Menatap Wahna yang hanya mundur beberapa langkah, tatapannya penuh dengan keheranan. Teknik apa yang digunakannya? Muncul tanya dalam pikirannya. Kamu murid Akademi Surgawi. Berani sekali kamu menyerang kami. Sambil menyeka darah di mulutnya, lelaki tua itu melotot dan menunjuk jari ke arah Wahna. Wahna tersenyum jijik tapi tiba-tiba suara sistem muncul di dalam benaknya. Ding, selamat tuan. Teknik cermin semesta telah naik level. Level saat ini adalah 2/10. Wahna langsung melompat kegirangan sambil berkata gembira. Yes. Tentu saja ia sangat senang karena sangat sulit meningkatkan teknik cermin semesta. Yes. Apa-apaan? Gumam lelaki tua itu melihat Wahna dengan aneh. Wahna langsung tersenyum canggung dan mendekati lelaki tua yang duduk lemah di tepi dinding. Kamu berani sekali menyerang Akademi Seribu Langit. Lelaki tua itu tidak lagi bisa melanjutkan ucapannya. Wahna langsung memenggal kepalanya tanpa peringatan atau pertanyaan. Sialan. Dasar tetua miskin. Gerutu Wahna ketika melihat isi cincin penyimpanan lelaki tua itu yang hanya berisi 10 koin emas. Wahna kembali ke ruang sebelumnya dan menuju pintu lorong terakhir. Melihat dengan teknik mata dewa, ia tidak menemukan adanya penjaga atau mekanisme jebakan. Melangkah maju dengan waspada, Wahna memasuki lorong terakhir. Sejauh 1 kilometer berjalan, ia tidak melihat atau merasakan adanya ruang lain. Hanya lorong panjang yang sedikit berliku dan cenderung ke arah kanan. Kling! Wahna muncul 10 kilometer dari tempatnya semula. Merasakan aura iblis, Wahna mengubah penampilannya menjadi Siu. Ya, Siu adalah iblis yang ia bantai di terowongan sebelah selatan gerbang ibu kota Sarpaden. 500 meter di depannya, lorong berbelok arah ke kanan hampir 90 derajat. Aura iblis juga semakin kuat. Menempel pada dinding lorong, Wahna menjulurkan kepalanya sedikit untuk melihat lorong yang telah berbelok arah. Terdapat 5 iblis yang sudah menyerupai manusia dan terdapat pintu pada dinding lorong sebelah kiri pada jarak 150 atau 200 meter. Kling! Wahna muncul di dekat kelima iblis penjaga dan langsung memenggangnya. Melihat kendi transparan berisi cairan darah di dekat kelima mayat iblis, Wahna mulai geram. Bab ke-146. Melihat kendi transparan berisi cairan darah di dekat kelima mayat iblis, Wahna mulai geram. Mengalihkan visinya ke sebuah lubang. Pada pintu di dinding lorong, Wahna melihat ke dalam ruang yang berada di balik pintu melalui lubang itu. Ia tidak terkejut. Terdapat 1000 lebih iblis berbagai bentuk seperti yang ia temukan di terowongan sebelumnya. Hanya saja di ruang ini levelnya sedikit lebih tinggi yang rata-rata berada di tahap Jenderal Alam dan Raja Alam. Selain itu, terdapat formasi array teleportasi. Melihat level para iblis yang cukup tinggi, Wahna menyeringai senang. Panen inti iblis. Hihi. Dengan hati-hati, Wahna memasukkan beberapa bola embun beracun ke dalam ruangan dan memecahkannya secara merata ke seluruh ruangan. Para iblis langsung gusar. Suasana di dalam ruangan itu seketika gaduh dengan teriakan-teriakan kesakitan dan yang pasti adalah gelap gulita. Kling! Wahna muncul di depan formasi array teleportasi dan langsung melemparkan formasi array serangan yang dilapisi formasi array kedap suara. Tidak ingin menunda waktu, Wahna menebaskan bilah energi mental, memenggal kepala 1000 iblis di dalam ruangan itu. Ketika mengambil cincin penyimpanan, Wahna melihat dada dari kebanyakan iblis mengeluarkan cahaya redup keemasan. Inti iblis, kata Wahna di benaknya. Dengan cepat Wahna membelah dada para iblis yang mengeluarkan cahaya redup keemasan. Hampir 30 menit memanen cincin penyimpanan dan inti iblis, Wahna melanjutkan langkahnya menyusuri lorong. Sistem, apakah tidak ada cara untuk mengambil inti iblis lebih cepat? Jika harus membelah dada mereka satu persatu, itu terlalu lama. Tanya Wahna yang sedikit enggan dengan cara yang terlalu lambat. Ting, ada tuan. Tunggu sekitar 60 detik. Maka inti iblis akan muncul di dada iblis yang telah mati. Tuan akan dengan mudah mengambilnya. Mendengar jawaban sistem, Wahna ingin berteriak dan membenturkan kepalanya di dinding lorong. Jika dia tahu semudah itu, kenapa juga ia harus membelah satu persatu dari hampir 1000 iblis barusan? Tapi Wahna tidak lagi bertanya kepada sistem. Ia sudah dapat memastikan apa jawaban sistem selanjutnya. Sejauh mata memandang, Wahna tidak melihat apapun kecuali lorong yang lurus. Tidak ada belokan atau kecenderungan berbelok arah. Juga, tidak ada ruang di sisi lorong. 4 kali berteleportasi, Wahna hampir mencapai jarak 60 km dari tempat semula. Lagi, ia melihat ruang yang sama. Namun kali ini tidak ada penjaga sama sekali. Dengan cepat Wahna membantai seluruh iblis di ruang kedua dan memanen inti iblis dengan mudah yang tentu sangat cepat. Terus menyusuri lorong selanjutnya selama 1 jam lebih. Wahna tidak lagi bertemu ruangan yang berisi iblis. Tidak juga menemukan ruangan yang berisi tawanan. Yang ia temukan adalah ruang di mana ada 10 mayat wanita tergantung terbalik dengan leher nyaris putus. Wahna menghela napas. Meskipun ia sangat marah, tapi kali ini lebih siap dalam mengendalikan emosinya daripada pertama kali ia melihat hal seperti ini. Wahna memasukkan 10 mayat wanita itu ke ruang penyimpanan sistem. Begitu juga dengan ratusan mayat wanita dan anak-anak yang menumpuk di sebelah kirinya. Namun, Wahna tidak melihat adanya kendi transparan yang digunakan sebagai wadah darah dari para korban. Ia hanya menemukan sebuah jalur yang mirip dengan parit kecil selebar 2 jengkal tangan orang dewasa. Parit kecil itu tampak mengarah pada sebuah tempat di balik dinding ruangan. Mata Dewa Wahna langsung menggunakan tekniknya untuk melihat apa yang ada di balik dinding. Betapa terkejutnya Wahna ketika melihat ada kolam darah seluas 3 kali 3 meter. Di kolam itu tampak ada satu iblis merah dengan satu tanduk di dahinya. Mirip dengan tanduk kambing tapi hampir serupa juga dengan cula badak. Kedua matanya besar, sebesar kepalan tangan orang dewasa yang agak menonjol keluar. Yang membuat Wahna sedikit terpana. Ia melihat iblis merah besar itu seolah sedang bersantai. Kedua tangannya diletakkan di luar kolam darah, merentang ke samping dengan sedikit menekuk siku di lantai pada tiap sisinya. Sedangkan kepalanya bersandar di tepi kolam.
Persis seperti para bos besar di film-film yang pernah Wahna tonton ketika di bumi. Menggosok hidungnya, seringai licik dan menyeramkan muncul di wajahnya. Wahna meneteskan 10 tetes racun jiwa pada darah yang masih tampak mengalir lambat di parit kecil. Tidak hanya itu saja, Wahna juga meneteskan 10 tetes racun monster ulat bulu yang ia dapatkan di jurang pegunungan hutan Kubrem. Tidak lama berselang. Apa ini? Kenapa rasanya aneh? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ah, energiku. Aduh, perutku. Di kepalaku sakit sekali. Teriakan iblis merah besar itu bergema di dalam ruangan. Tidak perlu menunggu lama. Iblis merah itu langsung tewas tak bernyawa dengan mulut berbusa. Seperti yang dikatakan sistem, inti iblis muncul di dadanya. Kling! Wahna muncul di dalam ruangan, mengambil inti iblis dan cincin penyimpanannya. Ia mengamati iblis yang sudah mengambang di kolam darah dan langsung membakarnya dengan api chaos. Tampang iblis itu mengerikan. Wahna sedikit bergidik mengingat wajah iblis merah barusan. Mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Wahna tidak melihat adanya pintu, tapi ia langsung tersenyum. Sebuah formasi array teleportasi dan sebuah peti kayu terletak berdampingan di depannya. Memasang formasi array serangan dan kedap suara pada array teleportasi iblis, Wahna segera membuka peti kayu berukuran sedang. Kira-kira seukuran drum di bumi. Batu roh tingkat tinggi. Wahna terkejut ketika melihat batu roh yang tersusun rapi di dalam peti kayu. Sepertinya untuk mengaktifkan array, terka Wahna di benaknya dan langsung memindahkan seluruh batu roh tingkat tinggi ke dalam ruang penyimpanan sistem. Berpikir sejenak, Wahna meninggalkan energi mental di dalam ruangan itu. Entah mengapa ia merasa akan kembali ke ruangan itu suatu hari nanti. Kling! Muncul di ruang pengorbanan sebelumnya, Wahna langsung kembali dengan cepat. Oh no, Istana Pangeran Pertama. Pangeran Pertama adalah anak laki-laki pertama Raja Libah dari seorang selir keluarga Tigas. Cukan Ida adalah nama anak itu dan Yanti Tigas adalah ibu Cukan Ida yang merupakan selir Raja Libah. Karena bukan anak yang lahir dari permaisuri, maka Cukan Ida tidak bisa langsung menjadi putra mahkota. Kecuali Raja Libah wafat tanpa anak laki-laki dari permaisuri. Cukan Ida berusia 23 tahun, disusul oleh pangeran kedua yang berusia 20 tahun dari selir yang berbeda. Pangeran kedua bernama Mansu Ida. Ibu Mansu Ida memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Tigas, sehingga baik pangeran pertama maupun pangeran kedua memiliki ikatan emosional sejak kecil dari kedekatan dan hubungan ibu mereka. Ketika permaisuri melahirkan Bagus Ida, baik ibu Cukan Ida maupun ibu Mansu Ida mulai resah. Impian mereka untuk menjadi ibu suri kandas begitu saja dengan kelahiran Bagus Ida. Berbagai upaya dilakukan agar Bagus Ida tidak layak menjadi putra mahkota, sehingga Cukan Ida, sang pangeran pertama mau tidak mau akan menjadi putra mahkota sekaligus pewaris tata kerajaan Libah. Cukan, beberapa hari yang lalu ibu mendengar bahwa ayahmu kedatangan putra angkatnya dari jauh dan kini ia tinggal di istana utama. Yanti Tigas, ibu Cukan Ida berkata. Cukan Ida tidak berubah ekspresi. Tidak berpengaruh apapun. Ibu tenang saja. Yang penting adalah bagaimana melenyapkan Bagus. Sekarang dia sedang berada di luar Akademi Buana Raya. Itu akan lebih mudah bagiku untuk mengurusnya. Tapi kamu harus tetap berhati-hati. Kita belum tahu seperti apa putra angkat ayahmu itu. Yanti Tigas mengingatkan. Sayang sekali pria tua itu telah terbebas dari racun perusak. Padahal aku sudah memberi dosis tinggi. Jika tidak, maka 2 atau 3 tahun ke depan aku sudah menjadi Raja Libah setelah menyingkirkan Bagus. Tandas Cukan Ida dengan ekspresi kesal. Cukan. Tiba-tiba suara tua muncul dari pintu depan ruang utama istana. Cukan Ida menoleh dan tampak senyum di wajahnya. Kakek. Ayah. Yanti Tigas juga menyambut Mere Tigas, Menteri Kesejahteraan. Apakah kamu sudah diberitahu ayahmu tentang berita hari ini? Mere Tigas langsung bertanya. Cukan Ida sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya dan ia bertanya balik. Berita apa? 1 minggu dari sekarang akan diadakan acara penobatan putra angkat ayahmu menjadi pangeran utama kerajaan. Semua menteri, pejabat tinggi, master akademi, hingga kepala distrik akan menghadiri upacara tersebut. Pangeran utama? Bagaimana bisa? Bukankah aku adalah pangeran pertama? Bukankah seharusnya aku yang dinobatkan sebagai pangeran utama? Cukan Ida langsung berteriak histeris mendengar berita dari kakeknya. Mere Tigas menghela napas ketika melihat emosi cucunya meluap-luap. Meski ini 100% adalah ayahmu, setidaknya ada pemberitahuan padamu. Hak yang mana? Lagi, Cukan Ida berseru geram dengan nada yang sangat marah. Tidak ada aturan apapun yang melarang ayahmu untuk mengangkat dan menobatkan seseorang menjadi pangeran atau pangeran utama, terlepas orang itu adalah anak kandung atau bukan. Mere Tigas menjelaskan ketidaktahuan cucunya. Meski begitu bukankah lebih baik aku yang jelas-jelas adalah anak kandung untuk menjadi pangeran utama? Mengapa laki-laki tua itu malah memilih orang lain yang hanya anak angkat? Lagi pula kenapa baru sekarang anak biadab itu datang ke sini? Cukan Ida menggerutu kesal sambil mengepalkan tangannya. Baru saja Cukan Ida selesai bicara, seorang utusan istana utama datang. Saya melihat pangeran pertama. Cukan segera berdiri dan menahan emosinya agar tidak terlihat oleh utusan istana. Bangkit. Pangeran dipanggil Paduka Raja untuk menghadap hari ini juga. Lapor utusan istana dengan hormat. Cukan Ida, Yanti Tigas dan Mere Tigas sama-sama saling memandang. Mereka sama-sama berpikir tentang upacara penobatan. Tidak lama berselang, ketiga pangeran tiba di ruang kerja Raja Libah. Mereka melihat Jenderal Pon, Menteri Iwa yang sekaligus sebagai panglima perang kerajaan juga berada di ruang yang sama. Kami menghadap. Ayahanda Paduka Raja. Ketiga pangeran mengucap salam serempak sambil berlutut. Bangkit. Raja Libah melambaikan tangannya. Duduklah. Ayah memanggil kalian untuk memberitahu kalian bertiga hal yang sangat penting dan membahagiakan bagi ayah. Ucap Raja Libah dan berhenti sejenak. 1 minggu dari sekarang, akan dilaksanakan upacara penobatan pangeran utama kerajaan Libah. Putra angkat ayah telah kembali setelah sekian lama berada jauh dari istana. Ayah harap kalian akan bekerja sama dengan baik membangun kerajaan Libah bersama putra angkat ayah. Sambung Raja Libah. Ayah, kenapa dia yang dinobatkan menjadi pangeran utama? Bukankah aku adalah pangeran pertama? Cukan Ida langsung mengungkapkan protesnya.
Raja Liba tersenyum dan berkata dengan nada yang agak tinggi. Putra angkat ayah bukan sekedar putra angkat. Dia juga telah menyelamatkan keluarga ayah yang artinya sama dengan menyelamatkan kerajaan Liba tanpa ayah minta. Yang dia lakukan bukan hanya menyelamatkan keluarga ayah, tapi banyak hal yang dilakukannya untuk kerajaan Liba yang bahkan Menteri Iwa, Panglima ayah tidak dapat melakukannya. Ayah telah memutuskan dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi aku adalah putra kandungmu. Ayah. Cukan Ida langsung berdiri. Jaga sikapmu, pangeran. Aku tidak akan segan untuk bertindak. Menteri Iwa segera berkata memperingatkan. Cukan Ida langsung mengecilkan lehernya mendengar suara Menteri Iwa yang menggelegar di telinganya. Ia kembali duduk dengan kepala menunduk. Maaf, ayah. Undangan upacara penobatan pangeran utama telah tersebar ke berbagai tempat. Semua menteri dan pejabat kerajaan adalah yang wajib menghadiri. Di beberapa tempat juga mulai dipasang formasi layar Ray untuk menyaksikan jalannya upacara sakral kerajaan ini. Di Akademi Buana Raya, Ketua Balai Penegakan Hukum didampingi oleh ketua lainnya membaca surat undangan dan surat khusus dari Master Akademi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa para murid yang sedianya berlatih di kerajaan malah melatih prajurit kerajaan. Dan berita yang paling mengejutkan dari surat khusus itu menyebutkan bahwa yang akan dinobatkan sebagai pangeran utama kerajaan Liba adalah murid mereka. Murid baru mereka. Murid akademi mereka yang memenangkan kompetisi secara keseluruhan. Selain itu, dalam surat Master Akademi juga menyebutkan bahwa 13 murid akademi mereka akan dilantik menjadi pejabat tinggi kerajaan dengan jabatan ajudan khusus Panglima Perang Kerajaan. Mata para tetua yang hadir di ruang aula memerah. Tetua perempuan dari Balai Obat dan Balai Misi tidak bisa lagi membendung air matanya. Kehadiran bocah itu telah mengubah segalanya. Kita bukan hanya bangkit tapi berdiri di puncak. Tetua Sanin berkata sambil menatap arah pelataran luar di kejauhan. Tidak berbeda dengan Tetua Balai Array yang mendapat transferan pengetahuan formasi Array Langka. Ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya, tidak mampu berkata-kata. Matanya yang memerah juga tidak bisa menahan lagi buliran air untuk mengalir di pipinya yang keriput. Jelas di antara semua tetua yang hadir, Tetua Balai Array adalah yang tertua. Ia tahu benar bagaimana perjalanan Akademi Buana Raya. Aku harus segera memasang layar Array di alun-alun utama. Setelah mengucapkan itu, Tetua Balai Array meninggalkan ruang aula. Distrik Nabrajem. Kepala distrik yang membaca surat undangan terlihat biasa saja pada awalnya. Tetapi ketika membaca surat dari Menteri Dikdaya yang bersamaan dengan surat undangan upacara penobatan, langsung membuka matanya lebar-lebar. Ia mengulangi lagi membaca surat itu dari awal. Semakin ke bawah ia membaca, semakin lebar mulut kepala distrik terbuka. Ada 5 orang dari distriknya yang diangkat sebagai pejabat tinggi kerajaan. Dan bukan pejabat tinggi sembarangan, tapi pejabat khusus untuk Panglima Perang. Ini adalah kehormatan luar biasa bagi dirinya sebagai kepala distrik. Bukan hanya dirinya yang akan mendapat imbas kebaikan akan berita ini, tapi juga distrik yang dipimpinnya akan melaju pesat. Jack, ikut aku ke beberapa tempat hari ini juga. Dan siapkan 5.000 koin emas untuk 5 orang. Siapkan juga 20 orang pengawal tahap prajurit alam tingkat tinggi. Perintah kepala distrik dan segera meninggalkan ruang kerjanya. Jer, sang ajudan kepala distrik tercengang mendapat perintah yang begitu mendadak dan sangat istimewa. Kenapa masih berdiri di situ? Ayo, cepat. Kita tidak punya waktu banyak. Kepala distrik kembali memberi perintah ketika melihat ajudannya masih mematung di tempatnya. Bab ke-147. Tidak berbeda pada distrik yang lain, Kelapa distrik tersenyum lebar. Mereka sangat bangga karena salah satu warganya ada yang menjadi pejabat tinggi kerajaan dan yang paling sangat luar biasa membanggakan adalah menjadi pejabat tinggi Panglima Perang. Hal ini sangat jarang terjadi. Satu hari menunggangi burung elang hitam, Kepala Distrik Nabrajem tiba di kota Yalame dan langsung menuju kediaman Tuan Kota. Kepala Distrik sengaja memulai berita dari tempat terjauh di wilayahnya untuk menghemat waktu. Salam, Kepala Distrik. Sapa Tuan Kota Yalame sambil berlutut. Bangkit. Aku tidak memiliki waktu banyak dan sangat terburu-buru. Aku harus bertemu dengan keluarga dari seseorang yang bernama Wijah dari kota Yalame. Tolong antar aku ke sana sekarang. Pinta Kepala Distrik dengan cepat. Merasa situasinya sangat genting, Tuan Kota Yalame segera menjawab. Dimengerti, Kepala Distrik. Sampai di gerbang kediaman keluarga Wijah, para penjaga sudah berlutut. Mereka jelas tahu dan mengenal Tuan Kota Yalame, tapi Kepala Distrik dan para pengawalnya yang kekar, tegap, dan banyak tentu saja baru kali ini mereka melihatnya. Bangkit. Aku harus bertemu dengan patria kalian. Bawa aku ke sana, penting. Pinta Tuan Kota Yalame yang melihat para penjaga berlutut. Tiba di ruang aula kediaman keluarga Wijah. Patriark dan para tetua keluarga hendak berlutut, tapi langsung dihentikan oleh Kepala Distrik. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan keluarga Wijah. Tuan Kota juga tercengang. Kedatanganku di sini adalah untuk menyampaikan berita dari Kerajaan Liba bahwa anggota keluarga ini yang bernama Wijah akan dilantik menjadi pejabat tinggi kerajaan sebagai ajudan khusus Panglima Perang Kerajaan. Kepala Distrik berhenti sejenak. Baik Patriark, tetua keluarga maupun Tuan Kota langsung menjatuhkan rahang mereka. Mulut mereka terbuka lebar. Tuan, apakah kami tidak salah dengar? Patriark bertanya dengan tergagap. Pasalnya, keluarga mereka adalah keluarga biasa. Bukan keluarga kelas 2 atau kelas 3. Penjaga gerbang saja cuma 2 orang dan tidak ada lagi penjaga atau pengawal lainnya. Adalah mustahil rasanya jika cucu mereka tiba-tiba menjadi pejabat tinggi kerajaan bahkan sebagai ajudan Panglima Perang. Patriark dan semua tetua, ini bukan bercanda atau mimpi. 1 bulan paling lama, pengawal kerajaan akan menjadi pengawal keluarga ini. Sebagai kepala distrik, aku sendiri yang akan mengantar mereka ke rumah ini. Sambil menunggu pengawal kerajaan, aku sebagai kepala distrik mendapat perintah untuk menyediakan 3 orang pengawal sementara sampai pengawal kerajaan tiba. Ketiganya berada di tahap prajurit alam tingkat tinggi. Kepala distrik menjawab keraguan dari Patriark keluar Wijah. Hormat kami, Patriark. 3 orang pengawal yang telah disiapkan segera berlutut di depan Patriark dan tetua keluarga Wijah. Baba bangkit. Patriark berkata dengan tergagap. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih sulit mempercayai berita yang begitu tiba-tiba ini. Tapi matanya sudah memerah. Pikirannya entah kemana. Semuanya menjadi campur aduk. Kami mohon diri, Patriark.
Kami harus melaksanakan tugas selanjutnya. Dan ini adalah hadiah dari distrik Nabrajem untuk prestasi luar biasa anggota keluarga Anda. Kepala distrik berkata dengan hormat sambil menyerahkan satu cincin penyimpanan. Lagi, mulut Patriark terbuka lebar dengan mata melotot hendak keluar dari rongganya ketika melihat 1000 koin emas di dalam cincin penyimpanan. Mereka, yang keluarga biasa, mendapat 10 koin emas dalam 1 bulan sudah merupakan pendapatan yang luar biasa. Tapi sekarang, 1000 koin emas hanya dalam beberapa detik. Ketika kepala distrik dan tuan kota Yalame telah meninggalkan kediaman keluarga Wija, baik Patriark dan para tetua kembali ke ruang aula keluarga. Mereka duduk diam dan saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang berbicara seolah ada sesuatu yang menahan lidah mereka. Mata mereka yang memerah sedari awal mendengar berita ini, sudah tidak mampu lagi menahan desakan air mata yang akhirnya mengalir dengan sendirinya. Cucuku, kamu luar biasa. Kamu meninggalkan rumah tanpa pamit, tapi datang memberi kami hadiah besar. Sangat besar dan terlalu besar. Patriark berkata pelan dengan air mata yang tidak berhenti menetes. Ayah Wija, yang hanya seorang pekerja kasar juga tidak berhenti meneteskan air mata. Beberapa kali ia menyekanya dan seketika itu juga air matanya terus keluar. Ia tetap diam. Tidak berani berkomentar apapun. Patriark, siapa orang tua dari Jenderal Wija? Tanya pengawal distrik. Mendengar nama cucunya disebut jenderal, baik Patriark maupun para tetua merasa jantung mereka hendak melompat keluar. Di mata mereka, orang yang mendapat sebutan jenderal adalah sesuatu yang tidak pernah mereka berani bayangkan. Bahkan bermimpi pun mereka tidak ingin karena terlalu tinggi bagi keluarga mereka. Tapi sekarang, cucu mereka, darah daging mereka menjadi seorang jenderal. Di antara 5 orang teman-teman satu distrik dengan Wahna yang diangkat sebagai pejabat tinggi kerajaan, keluarga Wija adalah yang paling tidak mampu dari segi ekonomi. Namun Wija tidak pernah mengungkapkan atau mengeluh kepada siapapun, termasuk kepada Wahna yang selalu membantunya dalam banyak hal. Wija hanya berjanji setia kepada Wahna di dalam hatinya sejak kali pertama berlatih di hutan pegunungan Kubre beberapa bulan yang lalu. Ia hanya percaya, suatu hari ia mampu mengangkat kehormatan keluarganya bersama Wahna. Tapi yang tidak diketahui Wija maupun Wahna, 4 orang lainnya juga berpikir sama seperti Wija. Bukan hanya ke-4 orang itu saja sejak berakhirnya kompetisi, bahkan hampir semua murid akademi memiliki pemikiran yang sama. Bagi mereka, Wahna adalah pimpinan mereka. Di wilayah lain, tidak jauh berbeda dengan keluarga Wija ketika mendengar anggota keluarga mereka menjadi pejabat tinggi kerajaan. Bahkan beberapa orang tua langsung tidak sadarkan diri karena sangat terkejut. Mereka seolah bermimpi sebelum tidur. Yang mereka tahu bahwa putra dan putri mereka menjadi murid Akademi Buana Raya. Akademi paling disegani di daratan Liba. Itu saja sudah membuat mereka sangat bangga. Tapi sekarang, anak mereka tiba-tiba menjadi pejabat tinggi kerajaan. Ingin rasanya mereka mengatakan bahwa berita ini bohong. Tapi bagaimana mungkin itu omong kosong jika pembawa berita adalah kepala distrik dan tuan kota wilayah mereka masing-masing. Apalagi disertai hadiah pengawal sementara dan koin emas. Oh no, ibu kota Sarpaden. Pada saat yang sama, Wahna masuk ke sebuah penginapan. Penginapan yang dipilihnya adalah tempat di mana Wahna sempat merasakan adanya aura yang sangat kuat. Apakah ada kamar yang kosong? Tanya Wahna kepada resepsionis cantik di depannya. Ada, tuan muda. Tapi berada di lantai 3 yang harganya lebih tinggi daripada kamar di lantai lainnya. Jawab gadis resepsionis dengan ramah. Wahna mengangguk. Aku pilih 1. Harga sewanya 350 koin emas per malam. Jika tuan muda ingin tambahan selimut malam, maka harganya bertambah menjadi 500 koin emas per malam. Papar gadis resepsionis sambil tersenyum. Selimut malam? Terbuat dari apa selimutnya hingga harga sewanya 150 koin emas per malam? Tanya Wahna yang sedikit bingung dan terheran. Gadis resepsionis tersenyum malu-malu dan berkata setengah berbisik. Selimut malam artinya wanita, tuan muda. Wahna langsung terpana mendengar jawaban gadis di depannya. Tidak di bumi atau di dunia kultivator, praktik seperti ini tetap ada. Aku tidak butuh selimut malam. Aku suka yang dingin. Sahut Wahna tersenyum main-main. Gadis resepsionis tertegun. Ia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang dikatakan Wahna. Sampai di dalam kamar, Wahna mulai mengedarkan persepsinya untuk mendeteksi letak aura kuat yang ia rasakan sebelumnya. Namun ia tidak menemukan apapun. Mencoba dengan teknik mata dewa untuk melihat secara mikro dari setiap jejak energi. Tapi Wahna langsung tertegun ketika melihat seseorang di salah satu kamar sedang saling menindih. Bergerak naik turun dengan ritme yang selaras, main kuda-kudaan. Sompret, dah. Merusak konsentrasi saja. Gumam Wahna yang kesal melihat selimut malam bermain di siang hari. Mengabaikan selimut malam yang digunakan di waktu siang, Wahna mengalihkan pandangannya ke area lain. Siapa orang ini sebenarnya? Gumamnya lagi penasaran dengan aura kuat yang muncul tiba-tiba di pagi hari ketika itu. Ah, aku hampir lupa. Aku harus memberi penguburan yang layak untuk orang-orang ini. Teringat dengan banyaknya mayat dari korban para iblis, Wahna langsung menghilang dari tempatnya memasuki ruang dimensi kehidupan miliknya. Ketika muncul di halaman istana ruang dimensi, 20 orang gadis cantik jelita langsung menghampiri Wahna. Mereka membungkuk dan mengucap salam serempak. Tuan muda. Wahna yang masih terpana dengan kecantikan para gadis tampak linglung. Ia tidak menyangka bahwa para gadis yang ia selamatkan tampak kusut dan kusa menjadi sangat cantik bak bidadari turun dari langit. Tiayu, tidak ada bandingannya. Nindi, bahkan Tisi yang paling cantik, juga tidak sebanding dengan 20 gadis di depan Wahna. Apa aku tidak salah lihat? Gumamnya di dalam hati. Tuan muda, kenapa tuan muda berdiri seperti orang linglung? Yvonne langsung bertanya penasaran. Wahna yang mendengar suara Yvonne langsung tersadar dari pikirannya. Kenapa kalian berubah menjadi sangat cantik? Tanya Wahna dengan wajah polos. Semua gadis langsung tersenyum malu, rona merah seketika muncul di kedua pipi mereka. Finla yang memiliki bentuk wajah mirip dengan Tisi berkata dengan ramah. Tuan muda, kami telah bersumpah pada diri kami sendiri dan kepada langit. Tuan muda telah menyelamatkan kami dan memberi tempat layaknya surga ini. Surga ini adalah milik tuan muda. Kami berada di dalamnya, maka kami pun adalah milik tuan muda. Benar, tuan muda. Kami telah bersumpah.
9 belah gadis lainnya berkata serempak sambil merendahkan badannya sedikit. Wahna yang belum selesai terkejut dengan betapa cantiknya mereka, kini semakin terkejut dengan pernyataan sumpah mereka. Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Jika ini bumi, pasti aku sudah dicaci maki di media sosial. Terutama yang anti poligami, guman Wahna di dalam hatinya yang sedikit berdebar. Wahna yang masih tertegun, melihat Yvonne dan lainnya menghampiri dirinya perlahan dengan wajah memerah. Yvonne adalah orang pertama yang berkata lagi. Maaf, Tuan Muda, kami lancang. Setelah mengatakan itu, Yvonne mencium pipi kanan dan kiri Wahna lalu berdiri di samping. Kami selanjutnya melakukan hal yang sama seperti Yvonne. Tidak lama berselang, Finla, Ran, Ria, Eva dan lainnya hingga 20 gadis selesai dalam upacara sambutan paling istimewa bagi Wahna. Bagi pria manapun. Kalian gila? Wahna berkata sambil mengelus dadanya yang berdebar kencang seperti genderang yang mau perang. Sontak para gadis itu tertawa mendengar kata-kata Wahna. Wahna melangkah maju dan berkata kepada para gadis di belakangnya. Maaf, aku tidak bermaksud membuat kalian mengingat masa pilu yang pernah kalian hadapi. Aku hanya ingin orang-orang yang menjadi korban mendapat penguburan yang layak. Jika kalian ingin menjadi milikku, jadilah kuat. Bukan hanya fisik tapi juga jiwamu. Semua gadis mengangguk. Kami akan selalu bersama Tuan Muda. Wahna langsung mengeluarkan ratusan mayat wanita dan anak-anak dari ruang penyimpanan sistem. Seketika mayat-mayat itu berubah menjadi partikel kecil berwarna-warni melayang ke udara, berputar mengelilingi Wahna. Sesaat kemudian bergerak ke hadapan Wahna. Partikel warna-warni itu membentuk tubuh sempurna seperti ketika para mayat masih hidup. Tersenyum dan membungkuk di depan Wahna seraya berkata silih berganti. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, partikel cahaya warna-warni langsung menyebar ke segala arah. Wahna merasakan ketebalan energi semakin kuat yang tadinya sekitar 60 hingga 80 kali lipat, kini menjadi 90 kali lipat, bahkan bisa lebih. Selain itu, Wahna merasakan luas ruang dimensi kehidupan semakin bertambah. Yang tadinya 15 hektar, kini menjadi 22 hektar. Semoga bahagia, ucap Wahna sambil tersenyum namun matanya tetap memerah melihat anak-anak lucu di depannya. Para gadis yang berada di belakang Wahna juga tersenyum tapi air mata mereka terus mengalir di pipi mereka yang halus dan indah memesona. Tuan Muda, terima kasih. Kedua puluh gadis itu membungkuk serempak. Wahna berbalik dan berkata dalam senyumnya. Aku akan memanggang daging spesial untuk kalian semua hari ini. Sebenarnya, Wahna tidak hanya terkejut dengan kecantikan mereka, tapi juga dengan kultivasi para gadis di ruang dimensinya ini. Seingatnya, ketika para gadis ini masuk ruang dimensi, tidak ada dari mereka yang berada di tahap transformasi. Tapi sekarang sudah berada di tahap transformasi tingkat menengah. Padahal baru beberapa hari mereka masuk ruang dimensi kehidupan. Sistem, kenapa para gadis ini kultivasinya bisa meroket seperti itu? Apakah mereka juga memiliki sistem seperti diriku? Tanya Wahna di benaknya penasaran. Ding, sistem adalah satu-satunya di seluruh alam semesta. Jadi, Tuan jangan samakan sistem dengan yang lain karena memang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sistem paling kuat, kece dan keren ini. Wahna langsung terpana mendengar jawaban sistem yang tampak ketus dan marah sekaligus narsis habis. Baru kali ini Wahna mendengar nada suara sistem seperti itu. Dan lagi ada kata-kata percaya diri tingkat dewa di kalimat terakhirnya. Oke, jangan marah. Kan aku hanya bertanya. Ledek Wahna di benaknya. Ting, para gadis ini dapat berkultivasi dengan cepat karena ketebalan energi di dalam ruang dimensi kehidupan melebihi 100 kali lipat dari energi di alam nyata tempat ruang dimensi ini berada. Selain itu tanaman obat, buah dan segala hal yang dapat mereka makan mengandung energi yang luar biasa dan mempermudah sirkulasi darah yang bersamaan dengan lajunya energi di dalam tubuh. Semakin rendah tahap kultivasi, semakin cepat meningkat dan begitu pula sebaliknya. Bab ke-148. Selesai acara memanggang, Wahna berlatih membuat senjata dalam bentuk pedang dan belati. Semua senjata yang ia dapatkan dari para iblis, murid perguruan langit, kawanan bandit dan yang lainnya ia masukkan ke dalam tungku satu persatu. Para gadis semakin kagum dengan tuan muda mereka. Mereka memandangi Wahna dengan mata berbinar dan penuh kasih sayang. Ungkapan terima kasih mereka sungguh tak terkira. Aku tidak menyangka, tuan muda ternyata juga seorang penempa senjata. Ami berkata setengah berbisik. Ria mengangguk dengan ekspresi penuh takjub. Aku juga. Tidak hanya tampan dan kuat, tapi juga memiliki keterampilan yang jarang dimiliki orang lain. Nasibku sungguh beruntung. Kita semua beruntung. Untuk itulah kita bersumpah kepada langit. Yvonne menanggapi yang mendapat anggukan dari para gadis lainnya. 1 jam bermain dengan tungku senjata, Wahna telah membuat pedang tingkat surgawi kualitas menengah berbagai bintang hingga 300 pedang. Namun level keterampilan menempanya belum juga meningkat. Dengan penuh keringat yang membasahi tubuhnya, ia mengulangi lagi dan lagi sampai 1 jam lebih lamanya. Ding, selamat tuan. Telah berhasil membuat senjata tingkat surgawi kualitas tinggi. Poin level bertambah 0,07. Ding, selamat tuan. Keterampilan menempa telah naik level. Level saat ini adalah 7/10. Wahna tersenyum gembira, tapi tidak menyurutkannya untuk menghentikan membuat senjata. Menyeka keringat di dahi, ia kembali melanjutkan membuat beberapa pedang tingkat surgawi kualitas tinggi sampai 2 jam lamanya. Ternyata cukup melelahkan. Gumam Wahna sambil menyeka keringatnya berulang-ulang. Lumayan. 650 pedang kualitas menengah dan 400 kualitas tinggi. Jelas Wahna di hati dengan senang. Menyudahi menempa senjata, Wahna mendapati para gadis masih setia duduk di belakangnya menunggu. Wahna tersenyum hangat. Entah karena kecantikan mereka atau yang lain. Ia merasakan kedekatan hati kepada para gadis di depannya. Apakah kalian suka ilmu pedang? Tanya Wahna yang masih tersenyum. Para gadis yang mendengar pertanyaan Wahna langsung bersemangat. Mata mereka kian berbinar dengan sorot cahaya penuh tekad. Apakah tuan muda akan mengajari kami? Yvonne langsung bertanya balik. Wahna mengangguk. Ia langsung membeli teknik 1000 pedang di toko sistem sebanyak 20 kali. Karena teknik pedang ini adalah teknik surgawi, tentu harga yang dibanderol mencapai miliaran poin sistem.
Tapi Wahna tidak peduli. Ia tidak kekurangan batu roh atau koin emas. Bahkan batu roh dan koin emas dari ruang batu belum sempat ia gunakan sama sekali. Aku akan mentransfer sebuah teknik pedang ke dalam pikiran dan jiwa kalian. Ceti, kalian tidak perlu membaca buku lembah demi lembah. Ayo, maju bergiliran. Ujar dan seru Wahna sambil menjelaskan sedikit. Meski para gadis masih bingung dengan apa yang dikatakan tuan muda mereka, mereka tetap mengikuti permintaan Wahna untuk maju bergiliran. Sebuah cahaya keemasan berkilau di ujung jari telunjuk Wahna. Cahaya keemasan sebesar kelereng mulai melayang perlahan dan masuk ke dalam tubuh para gadis melalui kening, tepatnya di antara dua alis. Para gadis merasakan aliran energi yang sangat besar menjalar di sekujur tubuh mereka. Pengetahuan tentang teknik pedang yang hebat membanjiri kepala mereka. Mereka yang tidak tahu banyak hal tentang istilah maupun hal-hal rumit lainnya, tiba-tiba menjadi sangat mahir tentang pedang dan penggunaannya. Teknik 1000 pedang. Gumam Yvonne setelah cahaya keemasan menghilang dari tubuhnya. Melihat proses transfer teknik 1000 pedang selesai, Wahna menyerahkan 20 pedang tingkat surgawi yang baru saja dibuatnya. Tentu saja dengan kualitas tinggi. Semua gadis mengangguk dan merendahkan tubuhnya sedikit bersamaan. Tapi sebelum Wahna akan bicara, kejadian bergiliran diulang kembali oleh para gadis tanpa mengucapkan apapun. Dan yang membuat Wahna entah senang atau menangis adalah bukan pipi lagi yang mereka cium, tapi bibirnya. 20 gadis mencium bibirnya, membuat Wahna tidak bisa berkata-kata. Ia hanya melihat para gadis itu tertawa malu dan manja kepadanya. Jika aku terus di sini, apa ya aku akan bermain dengan 20 orang? Bisa kram burungku, pikirnya di dalam hati dan tanpa ia sadari, senjata kehidupan di antara kedua pahanya sudah mulai menegang. Mau tidak mau, Wahna adalah seorang laki-laki normal. Sedikit saja terpancing, maka aliran darahnya akan memanah seiring pikiran dan visi yang dilihatnya. Merasakan hal ini, Wahna langsung pamit kepada para gadis itu seraya berkata dan tetap tersenyum. Ingat, jadilah kuat. Melihat anggukan dan senyuman indah para bidadarinya, Wahna langsung menghilang dari tempatnya. Wahna muncul di dalam kamar penginapan. Melihat ke arah luar jendela, matahari sudah condong ke barat, tanda hari menjelang sore. Turun ke lantai pertama, Wahna menyerahkan token kunci pintu kamarnya kepada gadis resepsionis. Tuan muda, bukankah tuan muda belum sampai sehari? Gadis resepsionis terkejut melihat Wahna sudah menyerahkan token kunci kamar kepadanya. Wahna menjawab singkat. Aku hanya beristirahat sebentar. Melihat Wahna hendak meninggalkan penginapan, gadis resepsionis segera berkata. Tuan muda, karena tidak sampai sehari, maka tuan muda hanya membayar setengahnya. Untukmu saja. Wahna tersenyum dan melangkah pergi. Gadis resepsionis itu langsung melompat kegirangan. Harga sewa kamar lantai 3 adalah 350 koin emas. Jika setengahnya diberikan padanya, maka 175 koin emas akan menjadi miliknya yang sama dengan 3 bulan upahnya. Gadis resepsionis itu memandang punggung Wahna yang pergi menjauh, membungkuk seraya berkata dengan tulus. Terima kasih, Tuan Muda. Istana utama kerajaan Liba. Sejak kembali dari istana pangeran ketiga, dibimbing oleh Jenderal Pon, Bagus sedang berlatih pernafasan di taman belakang istana utama. Taman ini juga merupakan taman keluarga utama istana. Di sekeliling taman terdapat beberapa kediaman, di mana Raja Liba dan keluarganya tinggal. Beberapa rumah kecil namun megah itu tampak kosong, namun selalu dalam keadaan bersih karena tetap mendapatkan perawatan dari para pelayan istana. Keluarga Rahmu adalah keluarga pertama yang dapat memasuki area ini. Bahkan tidak hanya memasuki, tapi juga mendapatkan kediaman khusus yang bersebelahan dengan kediaman Raja Liba. Atas perintah Raja Liba, teman-teman Wahna dari murid-murid peserta kompetisi sebelumnya, juga mendapatkan hak istimewa untuk tinggal sementara di area taman keluarga istana utama. Wahna yang sedianya akan dibuatkan istana khusus dan berdampingan dengan istana putra mahkota oleh Raja Liba, menolak. Ia memilih tinggal bersama teman-temannya di beberapa rumah kecil yang terletak di sebelah selatan taman keluarga. Bagus, yang sedang berlatih melihat Wahna memasuki gerbang taman dari arah selatan. Ia tertegun lama dan terus melihat ke arah Wahna. Jenderal Pon yang melihat ini mengerutkan kening dan bertanya dengan penasaran. Ada apa? Paman Guru. Seingatku, Wahna sedang pergi ke ibu kota. Aku berlatih di sini sejak saat itu dan belum melihat dia kembali. Lalu kenapa dia muncul dari gerbang taman selatan? Bukankah gerbang istana cuma ada satu? Bagus menjawab dengan penuh tanya dan tampak ekspresi bingung dan penasaran di wajahnya. Jenderal Pon mengalihkan pandangannya ke arah Wahna yang mulai mendekat ke aula taman kecil, di mana ibu dan permaisuri berada. Pikirannya mulai berputar, mencerna apa yang dikatakan Bagus. Namun tetap saja Jenderal Pon tidak menemukan jawaban atas perkataan dan pertanyaan Bagus. Apakah bocah ini sudah mampu bergerak secepat itu? Bagaimana mungkin ia mampu melakukan gerakan instan? Terbesit berbagai pertanyaan di benak Jenderal Pon. Wahna yang telah mendekat di aula taman melihat permaisuri dan ibunya tertawa riang sambil menyulam sesuatu. Yang membuatnya terkejut adalah selain Dayu, Dira dan Tisi, Nindi juga ada bersama mereka. Bahkan posisinya bersebelahan dengan ibunya. Ayo dia. Beginilah resiko terlalu tampan. Gumamnya di dalam hati. Ting, Tuan terlalu percaya diri. Wahna langsung terdiam. Ia tidak menyangka sistem akan menanggapi apa yang dikatakan di dalam pikirannya. Sialan, kau sistem. Tidak bisa melihatku senang sedikit apa. Wahna menggerutu di benak. Melihat Wahna datang ke arah mereka, permaisuri langsung berkata menyambut. Putra ibu, cepat ke sini. Ibu berdua harus mendapat kepastian darimu. Wahna tersenyum dan membungkuk sedikit ke arah permaisuri dan ibunya. Wahna, kenapa kamu tidak cerita pada ibu kalau menantu ibu bukan hanya 2? Ayu dia langsung bertanya sambil tersenyum menggoda. Wahna menatap Dayu yang sudah terkikik bersama Tisi. Sedangkan Nindi hanya menunduk dengan wajah yang sudah memerah. Kembali menatap ibu dan permaisuri, tertawa canggung sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Ia tidak tahu harus menjawab apa dengan pertanyaan yang begitu tiba-tiba. Melihat ini, Dayu menarik lengan Wahna untuk duduk di sebelahnya. Kenapa tidak menjawab pertanyaan ibu? Aku harus menjawab apa? Semuanya terserah kalian saja. Aku tidak ingin disebut lelaki hidung belang. Jawab Wahna tanpa dah. Bagaimana dengan calon menantu ibu yang bernama Lucy?
Kenapa tidak memperkenalkan kepada ibu? Kini permaisuri yang berkata menggoda. Wahna benar-benar sakit kepala. Ia kembali menatap Dayu dan Nindi secara bergantian lalu berkata dengan ekspresi menyerah. Sebenarnya apa yang kalian katakan kepada kedua ibuku? Kalian ingin membuatku sakit kepala. Semua orang di aula taman tertawa lepas melihat ekspresi Wahna yang tidak berdaya. Hari berganti hari, tanpa terasa hari upacara penobatan tersisa 1 hari lagi. Selama beberapa hari ini, pejabat kerajaan sibuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan upacara penobatan maupun pelantikan. Wahna dan seluruh keluarga raja berkumpul di aula taman yang lebih besar dan luas, tentunya untuk mempersiapkan acara penobatan. Putraku, apakah kamu tidak keberatan dengan semua prosesi nantinya? Tanya Raja Liba ragu-ragu, karena ada tindakan berlutut di dalam prosesi penobatan. Sedangkan putra angkatnya paling tidak menyukai posisi itu. Wahna tersenyum hangat. Ayah Raja, aku tidak sekaku yang Ayah Raja bayangkan. Jika itu memang untuk sebuah prosesi, kenapa harus keberatan? Raja Liba langsung menarik napas lega dan begitu juga Jenderal Pon. Awalnya mereka takut Wahna akan menolak, tentu hal itu akan menyebabkan pertanyaan bagi banyak orang. Tapi beruntung Wahna tetap akan mengikuti proses yang ada. Ketika Raja Liba hendak melanjutkan ucapannya, tiba-tiba sekelebat bayangan melintas dari samping aula taman. Semua orang langsung terdiam. Mereka melihat sesosok lelaki tua berpakaian putih dengan corak keabuan, mendarat perlahan dari udara, di mana kaki kanan lebih dulu menyentuh tanah. Bentuk wajah oval dengan hidung mancung. Seluruh rambutnya berwarna putih, begitu juga dengan alis dan jenggotnya. Lelaki tua itu tersenyum hangat ke arah aula taman. Ketika Wahna masih menatap penuh tanya ke arah lelaki tua itu, semua orang di sekitarnya berlutut dengan kepala menunduk, termasuk Raja Liba, Jenderal Pon, Master Akademi, Menteri Iwa dan seluruh orang yang hadir. Sedangkan Patriark Rahmu dan yang lainnya mau tidak mau juga ikut berlutut. Hanya Wahna yang tetap berdiri diam tanpa memalingkan wajahnya ke arah lelaki tua di depannya. Salam hormat, Ayah. Sapa Raja Liba dan permaisuri bersamaan. Salam, sesepuh. Jenderal Pon, Master Akademi, Menteri Iwa dan para ajudan raja juga menyapa bersamaan. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia tetap tersenyum dan memandang ke arah Wahna. Teman kecil, kita bertemu lagi. Mendengar ini, mulut Raja Liba, Jenderal Pon dan yang lain ternganga lebar. Mereka yang masih berlutut menatap Wahna yang masih berdiri diam di tempatnya. Dalam hati mereka bertanya, bagaimana mungkin Wahna bisa mengenal sesepuh legendaris ini? Sesepuh yang usianya lebih dari ratusan ribu tahun. Kakek tua, bukankah kakek yang menjual barang antik itu? Tanya Wahna yang masih mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Kalian bangkit. Setelah mengucapkan itu, lelaki tua itu melangkah perlahan mendekati aula taman dan langsung ke arah Wahna. Ingatanmu cukup kuat. Teman kecil, kepekaanmu juga luar biasa. Sambil mengucapkan itu, lelaki tua itu merangkul bahu Wahna dan berjalan ke tengah taman. Ada yang ingin kakek bicarakan denganmu? Melihat punggung Wahna dan lelaki tua itu menuju tengah taman dengan akrab, Jenderal Pon dan yang lainnya semakin tercengang. Mereka saling memandang satu sama lain, dan lagi menatap ke arah di mana Wahna dan lelaki tua yang disebut sesepuh itu duduk di atas batu taman. Sesekali mereka melihat keduanya bicara serius dan sesekali tampak tertawa lepas. Patriark Rahmu yang jelas bingung dengan semua yang terjadi, menoleh ke arah Wahyu sambil menaikkan satu alisnya, seolah bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat ini, Wahyu hanya menaikkan bahunya, tanda bahwa ia juga tidak tahu bagaimana bocah gila itu bisa mengenal sesepuh. Bahkan sangat akrab begitu. Seru Jenderal Pon yang tadinya masih berdiri diam membeku di tempatnya. Master Akademi juga sangat terpana dengan apa yang dilihatnya. Sudah 1000 tahun aku tidak bertemu sesepuh. Ayah akhirnya kembali setelah sekian lama. Kini permaisuri yang berkata dengan air mata yang berlinang. Jelas tampak kerinduan di dalam hatinya ketika melihat lelaki tua itu yang tidak lain adalah ayah sang permaisuri. Bab ke-149. Aku senang. Aku bahagia. Aku sangat bahagia. Putra angkatku, pangeranku ternyata telah mengenal ayah kita. Raja Liba berkata dengan wajah berseri-seri. Setelah beberapa saat berbincang, Wahna dan sang laki tua yang bernama Romo Wikramasena, ayah dari permaisuri kembali ke aula taman. Tampak ada senyum cerah di wajah keriput Romo Wikramasena. Ayah. Permaisuri langsung memeluk ayahnya. Sambil memeluk dan mencium kening putrinya, Romo Wikramasena berkata dengan lembut. Sudah lama sekali sejak perang itu berakhir. Ayah, ini Bagus, putraku. Dan ini Dayu, putriku. Raja Liba memperkenalkan putra dan putrinya. Bagus dan Dayu langsung berlutut menyapa sang kakek. Tapi Romo Wikramasena segera menghentikannya. Tersenyum seraya berkata penuh kasih. Akhirnya aku memiliki cucu juga setelah sekian lama. Ayah, dan itu. Ketika Raja Liba menunjuk ke arah Wahna, Romo Wikramasena langsung menyela. Aku sudah tahu. Dan keputusanmu sangat tepat. Andai kamu tidak mengambil putusan itu, maka aku yang akan memaksamu memutuskannya menjadi pangeran utama kerajaan Liba. Semua orang yang hadir kembali tercengang. Mereka, seperti Jenderal Pon, Master Akademi, terlebih Raja Liba adalah orang yang paling tahu dengan Romo Wikramasena. Bukan hanya kuat, tapi ketegasannya dalam mengambil tindakan. Romo Wikramasena tidak pernah diragukan sama sekali. Selain itu, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengenalnya lebih dekat. Raja Liba sendiri yang tidak lain adalah menantunya. Sangat jarang dapat berkomunikasi dengan Romo Wikramasena. Tetapi Wahna, bocah yang baru berusia 16 tahun ini, tampak begitu sangat akrab bahkan membuat Romo Wikramasena selalu tertawa riang. Siapa Wahna? Muncul pertanyaan ini di benak orang-orang yang mengetahui Romo Wikramasena dengan baik. Ayah, ini keluarga Rahmu yang kini adalah keluarga kerajaan ini. Raja Liba kembali berkata memperkenalkan Patriark Rahmu dan yang lainnya. Mendengar nama Rahmu, Romo Wikramasena menoleh ke arah Patriark Rahmu, lalu ke arah Wahna dan kembali menatap Patriark Rahmu. Ia terdiam sejenak. Kemudian bertanya kepada Patriark Rahmu dengan sopan dan ramah. Rahmu, apakah asal-usul keluarga Rahmu dari daratan wajah? Patriark Rahmu langsung terkejut. Sesepuh benar. Tapi saya tidak tahu dengan pasti. Saya hanya mengetahui cerita dari mendiang kakek saya. Kakek.
Patriark Rahmu ini kakekku. Ayo duduk. Apa pinggang kakek tidak capek terus berdiri? Ucap Wahna dengan santai dan langsung duduk sambil memegang tangan Romo Wikramasena. Jenderal pun hampir saja melompat ketakutan melihat tindakan Wahna yang super berani kepada Romo Wikramasena. Tidak berbeda dengan Master Akademi dan Raja Liba. Mereka terperangah dengan bagaimana Wahna berkata dan memegang Romo Wikramasena seperti memegang kakeknya sendiri. Namun, yang tidak pernah mereka sangka dan bayangkan adalah Romo Wikramasena tersenyum hangat ke arah Wahna. Dengan santai pula Romo Wikramasena duduk di sebelah Wahna. Kalian semua juga harus duduk. Pertemuan ini jangan menjadi tegang. Sudah lama aku hidup dalam ketegangan. Sudah saatnya aku bersantai. Ujar Romo Wikramasena yang tersenyum cerah. Romo Wikramasena kembali memandang Patriark Rahmu dengan senyum hangat di wajahnya. Suatu hari, aku akan bicara banyak dengan keluarga Rahmu. Setelah mengatakan itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Raja Liba. Siva, aku senang kamu mengambil langkah yang tepat terhadap keluarga Rahmu. Aku akan memberitahumu nanti. Pon. Romo Wikramasena menyebut nama Jenderal Pon dan hanya mengacungkan jempolnya ke arah Jenderal Pon. Jenderal Pon membungkuk sedikit di posisi duduknya. Ia berpikir keras tentang apa arti dari jempol yang ditunjukkan orang kuat di depannya. Hari di mana acara penobatan pangeran utama kerajaan telah tiba. Semua tamu dari kalangan pejabat kerajaan telah menghuni penginapan khusus yang disediakan di kawasan luar dan kawasan dalam kerajaan. Para Master Akademi, tokoh-tokoh tertentu yang berkontribusi pada kerajaan sudah berdatangan sehari sebelumnya. Bahkan ada yang telah datang sejak 3 hari sebelum acara penobatan dimulai. Selain itu, beberapa keluarga terkemuka di berbagai distrik juga telah memenuhi penginapan ibu kota. Tentu saja dari mereka telah mendapat undangan dari pihak kerajaan. Acara penobatan akan dilaksanakan di alun-alun utama kerajaan yang sangat luas. Alun-alun itu berbentuk persegi panjang seperti lapangan sepak bola namun lebih besar, memanjang dari utara ke selatan. Di sudut selatan, timur, dan barat terdapat tribun, yang mana tribun utama terletak di bagian selatan. Sedangkan di bagian utara dibiarkan terbuka tanpa tribun. Hanya pagar pembatas dengan pengawal keluarga raja yang tampak. Di atas tribun utama, terpasang layar array besar seperti layar tancap super menghadap ke utara. Sehingga jalannya proses acara di panggung kehormatan yang terletak di depan tribun utama dapat disaksikan dengan jelas oleh semua orang. Tidak hanya di tribun utama yang dipasang layar array, di beberapa sudut ibu kota juga dipasang layar array besar agar dapat dilihat oleh semua orang. Distrik Nabrajem tidak ketinggalan untuk memasang layar array di alun-alun kota distrik. Dari distrik inilah paling banyak pejabat tinggi yang akan dilantik. Begitu juga dengan kota-kota di bawahnya. Sore menjelang, para tamu undangan sudah mulai memasuki gerbang kerajaan menuju alun-alun utama kerajaan, tempat di mana upacara penobatan akan dilaksanakan. Aku tidak menyangka, Paduka Raja akhirnya menobatkan pangeran pertama sebagai pangeran utama secepat ini. Ungkap senang Master Yamami, sang Master Akademi Surgawi kepada Tetua Hunbi yang menemaninya duduk di tribun barat. Tetua Hunbi tersenyum cerah, menanggapi setengah berbisik. Lebih cepat maka lebih baik. Pangeran Cukan mau tidak mau akan mewakili putra mahkota. Dan ketika saatnya tiba, menjadi Raja Liba tinggal menghitung hari. Master Yamami mengangguk. Wajahnya sangat jelas menunjukkan senyum kemenangan. Selama ini rencananya cukup berhasil. Ia terlihat pasif dan membiarkan Akademi Seribu Langit yang aktif. Sehingga fokus kerajaan akan mengarah pada Akademi Pimpinan Master Sanwu. Di tribun lain, beberapa orang juga memiliki pemikiran yang sama dengan Master Yamami. Mereka mengira upacara ini adalah untuk penobatan pangeran pertama, Cukan Ida. Karena bagaimanapun juga, Cukan Ida adalah putra tertua meskipun berasal dari seorang selir. Namun, berbanding terbalik dengan keluarga Tigas, tidak ada senyum tulus di wajah mereka. Kebencian dan hanya kebencian yang berkecamuk di hati mereka. Satu-satunya jalan yang dapat mempermudah mereka mencapai kekuasaan dan status yang lebih tinggi dari siapapun di daratan Liba, Sirna sudah. Menteri Mere, selamat. Sebentar lagi cucu Anda akan setara dengan putra mahkota. Master Akademi dan Maloka berkata dengan hormat. Menteri Mere tidak menjawab. Ia hanya tersenyum masam. Ingin rasanya ia menampar Master Akademi dan Maloka yang seolah mengejeknya. Seorang anggota keluarga terkemuka di tribun barat berbisik kepada temannya. Aku mendengar bahwa putra angkat Paduka Raja telah kembali. Aku ingin tahu seperti apa wajahnya. Benar. Aku juga ingin tahu. Jadi selama ini putra angkat Paduka tinggal di mana? Tamu lain menanggapi dan juga bertanya. Aku tidak tahu pasti. Tapi ada yang mengatakan beliau tinggal di Akademi Buana Raya. Ada juga rumor mengatakan tinggal di daratan wajah. Entahlah. Yang mana yang benar? Tamu lainnya juga menanggapi. Wahna dan seluruh keluarga raja termasuk ketiga pangeran sedang bersiap di ruang utama istana. Wajah Raja Liba dan Permaisuri sangat berseri-seri ketika melihat Wahna dan Bagus mengobrol penuh tawa bersama Romo Wikramasena. Yang membuat Raja Liba heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Romo Wikramasena selalu berada di dekat Wahna. Seperti ekor yang tidak pernah mau tertinggal. Raja Liba tidak sendiri memiliki pemikiran ini. Jenderal Pon, Master Akademi hingga Menteri Iwa dan Menteri Prijuk juga menatap heran. Ada kekaguman di satu sisi dan ada tanda tanya di sisi yang lain. Semuanya tertuju pada satu orang. Siapa lagi jika bukan Wahna? Saudaraku, aku mengucapkan selamat atas penobatanmu. Tiba-tiba Cukan Ida menyapa Wahna dari kerumunan keluarga. Wahna tersenyum dan sedikit membungkuk. Terima kasih. Sebagai tanda ucapan selamat, aku ingin mengajakmu bersulang. Mohon terimalah. Cukan Ida yang membawa 2 cangkir berisi anggur ringan dan menyerahkan salah satunya kepada Wahna. Ketika Wahna akan meminum anggur, suara Raja Liba terdengar di benaknya. Putraku, hati-hati. Jangan minum pemberiannya. Wahna tersenyum dan berkata melalui telepati juga. Ayah Raja tidak perlu khawatir.